sub branding baru itu Sini Kopi sama Warung Bajak Laut, kemudian ada beberapa lagi Sini Car Fogging. Jadi nanti saya jelaskan. Meskipun saya udah, mohon maaf ya, hampir 3-4 tahun berbisnis, itu juga ada pengalaman gagal gitu kan ya. Tetap tidak jerah gitu kan ya. Jadi meskipun kita lagi effort, tetap ada strategi-strategi bagaimana mengatur supaya emosi kita ini biar stabil. Terkadang kalau kita udah di atas angin itu inginnya ayo buka outlet lagi gitu kan ya. Ayo buka outlet lagi gitu kan ya. Jadi ada apa ya, kayak semacam ya kita harus menahan emosi kita. Sabar. Intinya itu sabar ya Mas. Bagi teman-teman di sini yang mungkin usianya masih di bawah 35 tahun, itu kan semangatnya menggebu-gebu gitu kan ya. Oh ini berhasil gitu kan ya. Langsung buka lagi gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Memang kadang-kadang seperti saya pun kalau misalnya dikasih orang, Mas jangan buka cabang lagi, fokus aja dulu, fokus itu. Tapi kan tetap yang namanya emosi, sikap itu kan harus kita apa ya, buktikan. Diatur sendiri ya, harus di-manage sendiri ya. Oke Mas Vicky, aku udah dibisikin nih, udah jam 15 tet. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang, assalamualaikum. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan manfaat dan ide-ide baru untuk mengembangkan usaha apa nih ke depannya kira-kira yang peluang bisnisnya lumayan gede dan enggak pokoknya intinya biar bisa berkembang gitu. Oke, jadi ini kita mau lihat dulu. Untuk teman-teman yang nggak bisa gabung lewat Zoom, itu bisa gabung lewat YouTube Live kita di Fatan Media ya. Kalau nggak bisa gabung lewat Zoom, berarti di Fatan Media. Oke. Kegiatan ini terselenggara berkat adanya dukungan dari yang pertama Java Catering, Java Wedding, Angkringan Pojok, dan Sini Kopi. Alhamdulillah. Semoga kedepannya, minggu-minggu kedepannya kita bisa mendapatkan sponsor-sponsor yang lebih banyak lagi. Jadi bisa lebih banyak mengulas informasi-informasi ataupun trik dan tips dan triknya untuk berbisnis. Insya Allah. Oke. Kayaknya udah itu aja. Nah, untuk yang belum gabung tadi aku bacain lagi ya. Nanti di akhir acara kita akan mengundi 7 pemenang. Itu ada voucher OVO. Nanti berapa-berapanya akan kita infokan di akhir acara ya. Yang jelas akan ada 7 pemenang yang kita undi dan nanti kita akan hubungi kayak gitu bagi peserta yang beruntung. Makanya ikuti acara ini sampai selesai. Jangan lupa siapin draft pertanyaan yang akan saya bacakan dan akan dijawab langsung oleh Mas Vicky. Nanti satu pertanyaan langsung dijawab ya Mas ya. Oke, siap, langsung. Siap. Oke. Kita buka-bukaan di sini gitu kan ya. Pertanyaannya nanti disiapin aja sama teman-teman. Pertanyaannya lewat Zoom dan YouTube ya. Jadi komen aja. Nanti di Zoom sama YouTube-nya nanti aku bacakan biar Mas Vicky-nya yang langsung jawab. Jangan lupa ya lewat komen lewat Zoom dan YouTube. Oke, yang selanjutnya ini boleh lanjut ngobrol-ngobrol lagi? Oke. Yang selanjutnya ini mau muterin videonya angkringan pojok. Jadi yang teman-teman belum tahu kayak apa sih sebenarnya angkringan pojok tuh bentuknya ku ya apa sih Rek? Terus lokasinya tuh di mana? Kita lihat bersama-sama ya. Ini punyanya Mas Vicky nih. Oke. Yuk, udah siap. Oke. Halo. Ya. Mas Vicky? Iya, terdengar suaranya? Iya, udah dengar ya Mas ya? Sudah. Oke, itu tadi
Masya Allah. Itu dulu kayaknya belum kayak gitu ya Mas Vicky ya? Apa Iya. emang langsung kayak gitu ya? Atau aku yang lupa ya? Itu kan ada beberapa apa ya YouTuber yang nongkrong di situ, itu malah ketika kita baru launching seminggu sebenarnya. Setelah seminggu direkam YouTuber gitu kan ya. Tapi sebenarnya kondisinya sekarang udah berbeda gitu kan. Karena seiring berjalannya bisnis, kita harus menyesuaikan pasar dan keadaan lingkungan kita seperti apa gitu kan. Mengenali pasar harus ya Mas ya? Ya penting sekali soalnya. Karena itu target kita kan harus tercapai gitu kan ya. Di mana posisi kita harus mengetahuinya. Ya, tapi udah bagus loh Mas. Itu menu-menunya jadi udah ada tambahan apa belum tuh Mas? Oke, kalau masalah menu memang secara harfiah ketika kita berbisnis itu kan memang harus mengetahui cara masak seperti apa gitu kan ya. Tapi pada itu di bidang kuliner ya Mas ya? Tapi pada faktanya saya nggak bisa masak. Oh gitu. Tapi bisanya makan. Bisanya hanya membedakan makanan enak dan nggak enak itu aja. Maka itu yang saya bisa gitu kan ya. Sama, aku juga kayak gitu Mas. Berarti kita sama. Nggak bisa masak, bisanya makan aja ya. Jadi itu kan saya menyadari kemampuan saya di situ gitu kan ya, bisa membedakan gitu kan ya. Maka dari itu sebelum buka angkringan pojok, saya kan selalu makan di luar, nongkrong di luar gitu kan ya. Maka saya mengenali rumus rasa gitu kan ya. Ada yang tidak enak gitu kan ya. Ada yang rasanya biasa, ada yang rasanya enak gitu kan ya. Maka kita harus membidik gitu kan ya, di mana rasa kita atau posisi makanan kita gitu. Betul sekali. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Semoga bisa mengikuti acara ini sampai selesai ya. Hari ini kita dengan narasumber Mas Vicky. Jadi foundernya Angkringan Pojok dan Sini Kopi. Ya, itu ya Mas ya, benar ya? Ya benar. Pojok dan Sini Kopi. Oke. Mas, kalau boleh aku tahu nih Mas ya. Ini mungkin teman-teman banyak banget yang pengen tahu. Sebenarnya untuk memulai usaha ini kita bahasnya untuk yang langsung ke new normalnya aja ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa. Langsung ke new normalnya aja. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan step awalnya itu apa sih Mas ketika pengen ini dari yang pengen melakukan usaha nih Mas, yang baru banget masih nol banget. Dia tuh sebenarnya pengen usaha tapi ya apa ya caranya ya gitu loh Mas. Maka dari itu banget. Saya bilang itu kenali dulu kemampuan Anda dulu gitu kan ya. Anda mampunya di mana gitu kan ya. Kalau misalnya Anda mampunya di bidang kuliner, silahkan saja gitu kan. Kalau misalnya Anda mampunya di bidang jasa, silahkan gitu kan ya. Di mana posisi Anda, kemampuan Anda. Karena dengan kemampuan Anda, dengan Anda mengenali diri Anda, tentunya itu menjadi kunci keberhasilan Anda. Karena yang bisa menolong Anda itu ya diri Anda sendiri gitu kan ya. Maka dari itu prinsipnya kenali diri Anda dulu. Atau mungkin istilah peribahasanya itu berdamailah dengan diri Anda gitu kan ya. Berarti harus mengenali passion kita ya sebenarnya ya. Mungkin agak sedikit berbeda gitu kan ya. Karena kalau passion itu kan berkaitan dengan hobi. Tapi kalau kemampuan itu kan sesuatu hal yang di luar dari hobi gitu kan ya. Mungkin ada beberapa orang yang muncul bisnis itu dari hobi gitu. Itu ada memang. Tapi saya lebih suka muncul itu dari kemampuan dulu gitu kan ya. Misalnya kalau saya pribadi, kemampuan saya apa gitu kan ya. Oh, saya mampunya itu adalah mengorganisasi orang gitu kan ya. Kalau saya jualan sendiri itu nggak laku gitu kan. Misalkan seperti itu. Makanya ketika saya punya bisnis, ketika saya berhadapan dengan orang lain itu pasti nggak laku. Karena kenapa gitu kan? Karena saya tahu saya bukan penjual yang baik. Nah, karena saya juga penjual orang baik, maka saya harus menarik orang lain.
Mas Mbak tolong saya jualin barang saya gitu kan. Itu malah lebih berhasil daripada saya menjual barang saya secara sendiri gitu ya. Maka, jadi Mas Vicky-nya yang menyediakan produknya, nanti yang jualin berarti orang yang di bidangnya itu gitu ya. Makanya saya bilang tadi gitu kan ya, kemampuannya di mana gitu kan. Sebelum saya seperti ini, saya dulu sudah sering dagang sendiri gitu kan ya. Karena memang beda mindset seorang pedagang dengan pebisnis. Kalau pedagang itu ya memang kita menjalankan usaha kita, mulai dari misalnya kalau di kuliner ya masak, belanja, berdagang, kemudian menghitung uang dan segala runtutannya, itu pedagang gitu kan ya. Tapi kalau berbisnis itu adalah kita membuat sistem di mana sistem itu bisa berjalan meskipun kita lagi sibuk gitu kan ya, atau mungkin kita lagi punya kesibukan yang lain. Sehingga sistem itu adalah kuncinya. Maka saya bilang tadi, letakkan Anda di mana dulu gitu kan ya, kemampuan Anda di mana. Kalau Anda kemampuannya di level mohon maaf pedagang, ya lakukan dulu aja, enjoy gitu kan ya, nikmati, nggak ada salahnya. Pedagang sama pebisnis bedanya ya cuma masalah mindset aja gitu kan ya. Kalau pedagang memang dia berpikir tidak ada orang lain yang sehebat dia, atau dia tidak percaya pada orang lain gitu kan ya, sehingga dia harus sibuk dengan rutinitas yang dia lakukan gitu kan ya. Tapi kalau pebisnis itu kan sudah membuat yang namanya sistem gitu kan ya. Siapa yang berjualan, siapa yang menciptakan produk dan segala bentuknya gitu kan ya. Sehingga ketika nanti Anda sudah punya sistem ya, Anda harus ikhlas berbagi dengan pendapatan Anda. Mungkin dengan Anda pedagang, mohon maaf bisa dapat 1 karung beras gitu kan ya. Tapi ketika Anda berbisnis, mungkin dapatnya 1 kilo beras gitu kan ya. Tapi bersabarlah gitu kan ya, karena sistem yang Anda buat itu nanti akan bertahap gitu. Oh, seperti itu. Berarti yang pertama kemampuan diri sendiri dulu ya, mengenali kemampuan diri sendiri dulu ya. Dia itu termasuk orangnya itu yang suka, yang sebagai penjualnya atau sebagai pengorganisirnya ya. Ya, perencananya ya. Rencananya, gitu. Planningnya seperti apa. Terus selanjutnya apa nih Mas? Selanjutnya setelah mengenali kemampuan, bermainlah. Harus bermain dulu gitu kan ya. Anda mainnya sejauh mana gitu kan ya. Ataukah hanya lingkup Malang gitu kan ya. Maka Anda akan berpikir ya di Malang ini yang bagus bisnisnya ini gitu. Kan ya. Padahal ketika kita pergi mohon maaf ke Yogyakarta atau ke Bandung atau ke Jakarta, itu trennya berbeda gitu kan ya. Maka saya bilang bermainlah gitu kan ya, sejauh mungkin sebisa Anda gitu kan ya, sehingga pengalaman Anda bermain itu gunakan sebagai peluang untuk menciptakan peluang gitu kan ya. Karena memang terkadang beberapa usaha itu ya rumusnya cuma amati, tiru, modifikasi gitu. Itu aja kan ya, ATM aja rumusnya gitu kan ya. Amati, tiru, modifikasi gitu kan ya. Maka saya membayangkan bahwa ketika Anda bermain itu bisa menemukan sesuatu hal yang baru gitu kan ya. Sesuatu hal yang baru yang mungkin bisa Anda manfaatkan. Terkadang setelah kita menemukan tadi yang bermain sejauh lah, kemudian yang ketiga catatlah. Catatlah gitu kan ya. Misalnya Anda tahu kemampuan Anda apa gitu kan. Tulislah, kemudian bermain di mana, kemudian catatlah. Setelah catat, kemudian Anda tulis target Anda apa. Misalnya Anda ingin membuka jasa potong rambut secara daring gitu kan ya, sehingga Anda berkunjung ke orang-orang di mana itu tadi. Maka Anda harus menyusun gitu kan ya, strateginya seperti apa, sehingga orang bisa mengetahui tentang usaha Anda. Maka ketika Anda menjalani bisnis, yaitu tadi, Anda akan menikmatinya, kemudian bisa mendapatkan pendapatan dan segala macamnya. Kayak gitu. Berarti main tuh berarti nggak hanya sekedar main ya. Kan kadang ada tuh main tapinya ya yes gitu aja gitu loh, nggak pengen dapat sesuatu yang baru gitu kan, kadang ada yang seperti itu kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa main nggak hanya sekedar main berarti harus juga bisa mengenali kira-kira peluang usaha apa sih yang kira-kira cocok sama kemampuannya teman-teman, dan kira-kira nanti apa yang cocok dikembangkan yang ingin dikembangkan kayak gitu ya.
Jadi mampu dan kira-kira cocok untuk dikembangkan. Karena gini Mas Vicky, mohon maaf sebelumnya ya. Kadang kan ada tuh Mas, kayaknya aku tuh bisa di bidang A Mas Vicky. Tapi kalau dijual di daerahku kayaknya nggak cocok. Nah, ya apa kayak gitu Mas Vicky? Berarti itu kan apa sih, sama aja kita menjual produk tapi di tempat yang kurang cocok gitu loh Mas. Gimana sih Mas kayak gitu? Oh ya, sebenarnya saya sudah pernah punya pengalaman nih gitu kan ya, membuat sub-brand yang namanya Warung Bajak Laut gitu kan ya. Di bayangan saya pribadi gitu kan ya, brand Warung Bajak Laut itu kan menjual aneka olahan laut gitu kan ya. Yang kemudian pelayannya menggunakan baju kapten, menggunakan baju perompak dan segala macam. Sampai kayak gitu ya? Sampai seperti itu gitu kan ya. Nah, ketika saya implementasikan gitu kan ya, itu pasar tidak menerima. Karena kenapa? Nama warungnya terlalu aneh gitu kan ya. Bajak laut, ini warung apa ya bajak laut gitu kan ya. Pasti orang bingung gitu kan ya. Imajinasi seorang pembeli itu sudah aneh gitu gitu kan ya. Maka ketika saya bilang, ketika Anda melakukan sebuah bisnis itu tadi, lakukanlah dengan apa ya, hati-hati, karena memang semua orang bilang bisnis semua dimulai dari modal gitu, padahal tidak, tapi dimulai dari kemampuan Anda gitu kan ya. Ketika Anda menjalani tadi ya itu tadi, Anda harus serius, kemudian jangan patah semangat, dan yang paling penting juga carilah lingkungan yang sama-sama sedang menjalani bisnis gitu kan ya. Jangan sampai Anda berada di lingkungan yang salah, karena itu juga salah satu faktor yang mungkin kesekian gitu kan ya. Oke. Ya, itu ya. Terus yang selanjutnya Mas, ini pasti teman-teman penasaran banget. Dan semoga Mas Vicky benar-benar mau menjawab dengan jujur ya. Oh ya. Karena aku juga penasaran banget. Dulu harus jujur deh, nggak boleh bohong. Dulu Mas Vicky waktu buka pertama, angkringan dulu ya. Nah, itu Mas Vicky koceknya berapa nih yang dikeluarin? Ketika aku buka itu modal yang aku keluarkan 110 juta. 110 juta. Itu bisa dapat apa aja Mas? 110 juta itu ya seperti di gambar tadi. Jadi itu. bangunan dan segala macam itu saya mulai rela membangun dengan kualitas apa ya, yang mungkin menurut kami kalau ditempati rumah nggak layak, tapi kalau dibuat nongkrong itu layak. Nah, itu yang karena mungkin posisinya dia deket sama, karena ini di Malang kan Mas ya lokasinya ya, jadi kan mungkin deket sama kampus atau apa jadi, gitu ya. Ketika kita punya sebuah warung, restoran, kafe, Anda harus berpikir kalau Anda terlalu bagus, pembeli itu takut masuk gitu kan ya. Karena kenapa? Asumsinya gitu mahal ya? Gitu kan ya. Benar. Kemudian yang kedua, kalau usahanya tempatnya terlalu jelek, orang nggak mau mampir gitu kan ya. Jorok gitu kan ya. Maka saya menentukan saya harus membangun di kelas menengah. Karena pasar menengah, saya bisa menarik orang yang kelas bawah dan juga bisa menarik orang kelas atas gitu kan ya. Sehingga ketemu di titik tengah. Maka kalau misalnya ini dihubungkan, ini jauh sekali. Bisa kerasa. Rasa masakan di angkringan kalau dibilang enak bisa dimakan. Kalau dibilang nggak enak, rasanya masih mending dari tempat yang lain gitu kan ya. Agak lucu gitu kan ya. Lucu karena memang di dalam sebuah restoran itu prinsipnya cuma dua, enak dan nggak enak. Tapi saya nggak berpikir seperti itu. Saya berpikir di rasa yang tengah-tengah. Gitu kan ya. Sehingga mulai dari bahan dan segala macam itu kan akhirnya kan masuk gitu kan ya. Masuk itu ya ada beberapa hal gitu kan ya. Bahkan saya punya pengalaman menjual makanan terlalu murah, nggak laku. Karena curiga ya orangnya. Curiga ini bahannya apa gitu kan ya. Setelah saya naikkan 50% gitu kan ya. Misalnya dari 10.000 saya naikkan 15.000, itu malah laku keras. Tapi kalau 10.000 nggak laku, kan aneh gitu kan ya. Saya juga heran gitu kan ya. Kenapa sih orang dikasih murah kok nggak mau gitu kan ya. Padahal ongkos produksinya mungkin di sekitar 6.000 sampai 7.000 gitu kan ya. Untung saya udah 3.000 gitu kan ya. Itu udah menurut saya udah cukup gitu kan ya. Tapi nggak laku. Untuk pemula udah cukup lah ya. Udah nggak cukup gitu kan ya.
nggak laku sama sekali. Saya naikkan 15.000 malah rame. Kan heran gitu kan ya. Itu saya berpikir, oh ternyata bisnis itu tidak bicara mengenai harga murah, tapi harus ada strategi gitu kan ya. Betul, strategi ya. Yang utama itu sebenarnya strategi. Mas, itu tadi soal itu ya Mas ya, apa modal awalnya Mas Vicky ya. Nah, ini kalau aku hubungkan di masa pandemi seperti ini Mas, Mas Vicky tuh yang dirasakan yang sangat berubah banget, yang signifikan perubahannya itu di mananya aja Mas ini tuh di masa pandemi kayak gini nih Mas. Memang saya pribadi tidak berpikir gitu kan ya bahwa COVID itu sampai Indonesia gitu kan ya, karena pengalaman flu apa ya sebelum ini apa ya namanya ya, saya lupa, yang hampir mirip seperti COVID yang demam yang di Cina dulu kan ya sampai Indonesia gitu kan ya. Oh, kayak sejenis flu babi kayak gitu ya? Ya mungkin flu babi atau apa hampir sama yang mirip di Cina itu ya. Saya nggak berpikir sampai di Indonesia gitu kan ya. Kalau misalnya itu sampai ke Indonesia itu kayak kemungkinannya kecil sekali. Makanya ketika para pemerintah yakin ini nggak masuk gitu, saya juga berkeyakinan ini bakal nggak masuk gitu kan ya. Nah, maka ketika sudah mulai masuk, hal yang saya lakukan itu ya jelas saya harus membuat stok gudang saya aman, karena harga sudah melambung gitu kan ya. Yang semula harga gula 11.000 di kala COVID itu sudah harga hampir 18.000 sekilo gitu kan ya. Kan saya harus nimbun, mulai dari minyak, beras, dan segala macam. Nah, dampaknya apa? Yang semula itu belanja bisa kita kontrol, tapi karena corona, saya juga harus bertahan warungnya, saya harus stok lebih banyak lagi gitu kan ya. Maka secara nggak langsung modal kan terserap gitu kan ya, untuk membeli itu tadi. Kemudian yang kedua yaitu adalah terkait dengan kepercayaan konsumen terhadap kita gitu kan ya. Karena konsumen itu kan agak sedikit apa ya, ragu-ragu, mau makan di tempat itu juga ragu-ragu, mau makan di mana guys segera ragu. Maka dari itu karena saya berbentuk angkringan yang tempat nongkrong, tempat kumpul mahasiswa, ngerjakan tugas, biasanya ramai banget gitu. Saya mau nggak mau harus menutup gitu kan ya. Angkringan di tanggal 20 Maret ya. Mungkin Mbak Ambar udah kasih fotonya ya. Mungkin kita share ya ke teman-teman sambil saya jelaskan. Foto yang gambar itu Mbak sebelum COVID dan setelah COVID. Oh, sebelum COVID sama sesudah COVID ya. Bentar ya Mas ya, biar disiapin dulu, kita sambil ngobrolnya aja. Kemudian dampaknya ke karyawan, mau nggak mau kita harus ngurangi karyawan gitu kan. Kalau Mas Vicky, kalau boleh tahu dulu sebelum COVID itu Mas Vicky pegawainya berapa? Saya hampir 25 sampai 30 karyawan. Jadi itu, levelnya masih UMKM. 20 sampai 30. Kan Mas ya, di angkringannya sama di kopinya ya Mas ya, itu udah termasuk ya? Kalau sama kopinya ya mungkin 35 lah, mungkin 35 orang lah. Karena kalau kedai kopi take away itu kan nggak butuh orang banyak, mungkin 2 orang atau kan udah cukup gitu kan. Terus Mas, setelah COVID ini jadi tinggal berapa Mas? Setelah COVID di angkringan itu tinggal 3 orang. 3 orang. Bayangkan dari semula 25 orang menjadi 3 orang gitu kan ya. Berarti saya merumahkan 22 orang gitu kan ya. Akan tetapi yang namanya bisnis itu kan tujuannya berbeda. Ketika saya awal berdiri tujuannya itu mencari untung. Wes pokoknya harus untung sebanyak-banyaknya gitu kan ya. Setelah level itu selesai, yang penting karyawan terbayar. Targetnya karyawan terbayar gitu kan ya. Jadi yang mindset egosentris itu sudah menjadi sosialis. Yang penting karena saya itu terbayar karena mereka menggantungkan hidupnya di tempat kita gitu ya. Punya keluarga, punya anak, istri gitu kan ya. Sudah bagian dari kita gitu kan ya. Tapi mau nggak mau itu sesuatu hal yang kita ambil secara harfiah ya pasti kita ngasih bantuan lah. Mungkin berbentuk sembako, kadang-kadang sama kasih uang gitu kan ya. Jadi pendapatan angkringan selama pandemi ini sebagian juga saya berikan kepada karyawan saya yang nggak bekerja. Meskipun dia sudah bekerja di tempat lain. Nah, kayak masih ada hubungan lah. Karena kenapa saya berpikir
bisnis itu tidak bicara mengenai keuntungan. Keuntungan. Karena saya udah bagian dari mereka. Karena udah kayak keluarga gitu ya Mas ya. Maksud saya itu mereka itu sudah seperti saudara gitu kan. Oke Mas. Mas, ini kan kalau kita lihat usahanya Mas Vicky ini dari awal kan memang Mas Vicky sudah ada rezeki untuk modal usaha nih Mas. Nah, yang ingin aku tanyakan tuh ya, ini kan banyak banget yang udah kena PHK nih Mas. Palingan dia kan dikasih ya pesangon secukupnya aja lah, karena melihat perusahaan dan pabrik ini kan kondisinya juga lagi kayak gini gitu ya. Pasti kan perusahaan tersebut ya cukupnya ya pokoknya ini dibagi-bagi semua. Nah, otomatis dengan keterbatasan itu dan si yang kena PHK ini kan juga harus terus hidup kan Mas, otomatis dia juga harus mikir, aku ini enaknya buka usaha, ini usaha opo, tapi dengan modal yang terbatas. Nah, menurut Mas Vicky, kira-kira tipsnya itu gimana Mas ya? Memulai usaha dengan modal yang amat sangat tipis. Jadi ada kisah lucu nih ya, kisah lucu pengalaman saya pribadi gitu kan ya. Ketika angkringan buka itu kita selalu mengandalkan yang namanya promo kayak di Indomaret, promo kayak di Alfamaret gitu kan ya. Misal minyak 2 liter 19.000 gitu kan ya. Kita beli promo gitu kan ya, harus keliling dari outlet Indomaret ke Alfamaret, Alfamidi gitu kan. Demi dapat promo itu ya. Demi mendapatkan promo minyak murah gitu kan ya. Karena kenapa? Karena ketika saya bicara tadi gitu kan ya, karena kita menekan cost supaya murah gitu kan ya, dan pendapatan kita masih pas-pasan. Nah, saya baca ngirit-ngiritnya ya Mas ya. Ngirit-ngiritnya, makanya saya baca peluang gitu kan ya. Teman-teman di sini sekarang Anda nggak perlu ke Indomaret, Alfamaret, sekarang sudah banyak platform digital atau e-commerce yang menjual barangnya secara flash sale gitu kan ya. Nah, Anda bisa manfaatkan itu tadi gitu kan ya. Kalau misalkan Anda mau gitu kan ya. Misalnya kan ada beberapa Tokopedia, Bukalapak, kemudian Shopee, JDID, itu kayaknya nggak butuh modal banyak gitu kan ya. Anda menjual barang-barang flash sale aja, cari keuntungan nggak perlu besar-besar gitu kan ya, mungkin 5.000, 10.000, apalagi bagi teman-teman yang tinggalnya di daerah yang mungkin bukan perkotaan. Itu peluang, karena kenapa? Barang-barang yang di daerah itu kan barang-barang yang kebutuhan paling pokok gitu. Tapi ada beberapa kebutuhan yang tidak pokok, itu bisa dimanfaatkan gitu kan ya. Oke. Mas Vicky, ini gambarnya kayaknya udah tayang nih. Ini yang mana nih Mas nih? Ini yang ramai banget ini. Yang tadi di video tadi gitu kan ya. Jadi memang kondisi real angkringan pojok setiap hari sebelum pandemi. Oh, ini sebelum ya. Ini 13 Maret nih. 13 Maret. 13 Maret 2020 sebelum itu ya. Sebelum Covid gitu kan. Jadi kita itu sehari itu mungkin bisa melayani 500 sampai 700 customer per hari. Itu setiap hari yang kita lakukan gitu kan ya. Maka ketika kondisi pandemi ini semua udah menghilang gitu kan ya. Menghilang itu maksudnya mereka demi keamanan, kebijakan pemerintah, ya mungkin masih ada lah pelanggan-pelanggan setia gitu kan ya. Karena memang prinsip saya kalau di angkringan pojok itu bisnis ilmunya saya gunakan bisnis teori yang paling sederhana. Karena saya membangun kepercayaan pelanggan. Saya mau dibilang, oh enak nongkrong di angkringan loh gitu kan ya, tanpa iklan apapun. Beda dengan brand saya yang di City Kopi, itu pertaruhannya itu sangat besar gitu kan ya. Sekali promo udah bisa habis uang 10 atau bahkan sampai 20 juta sekali promo. Itu masih sekali promo Mas. Sekali promo gitu kan ya. Kalau di sini kopi gitu kan. Tapi kalau di angkringan saya tidak pernah mengeluarkan uang 1% pun untuk iklan. Karena saya membangunnya dengan kepercayaan atau trust. Jadi kalau misalnya orang di Malang gitu kan ya, oh pergi ke angkringan, di sana tempatnya tempat nongkrong dan khusus mengerjakan tugas gitu kan ya. Jadi mereka yang ke angkringan itu sudah tahu dia pasti mengerjakan tugas. Gitu. Bukan sekedar nongkrong biasa. Kebanyakan mereka udah bawa laptop, mau bahkan ada yang bawa printer gitu kan ya. Oh sampai kayak gitu ya? Kan ada yang bawa banget juga gitu kan ya. Iya. Bagi anak arsitektur gitu kan ya. Oh sampai kayak gitu ya. Ini tapi rame banget loh Mas.
Tapi kayaknya sampai anehnya dia belakang, ini sampai itu ya. belakang. Itu ada Yang lagi mungkin yang mungkin sebaliknya ini ya, sebaliknya ini ada lagi. Coba di bukan itu setelah COVID. Sampingnya lagi. Ini setelah ada. Oh, ini 6 April berarti. Habis kayak tadi langsung kayak gini ya Mas ya. Masya Allah. Ya kalau misalnya nggak kuat ya stres gitu kan ya. Iya pasti ini. Karena kita udah terbiasa pengunjung rame gitu. Mungkin foto itu ditayangkan yang di atas. Itu tadi bagian depan. Ini bagian belakang. Oh ini yang belakang berarti. Belakang. Jadi di belakang itu juga ada parkiran lagi gitu kan ya. Oh iya aku ingat aku pernah ke sana dulu. Jadi parkirannya bisa parkir di depan, bisa parkirnya di belakang. Dan di belakang itu ada kayak semacam apa ya? Ada orang yang nyebutnya itu hall, ada yang nyebutnya ini kayak hall gitu ya Mas ya. Soalnya langsung lurus gitu ya. Ya, jadi ya sebenarnya kalau misalnya kita bicara gitu kan ya, mahasiswa itu kalau ke angkringan bahkan ada yang mereka bawa tikar sendiri. Oh, boleh. Boleh, lucunya bawa tikar sendiri gitu kan ya. Jadi kayak semacam piknik gitu kan ya. Namanya mahasiswa ya, akalnya itu kan banyak gitu. Karena Mas Vicky juga merasakan ya, dulu merasakan mahasiswa kayak gitu apa. Mahasiswa dan gitu. Sekarang kan Mas Vicky juga karena berhubung sebagai dosen juga ya, jadi tahu ya mahasiswanya kebetulan kayak menjadi apa dosen. sih. Jadi udah dosen, pebisnis gitu ya. Tapi awalnya sebelum jadi dosen tuh ini berarti angkringannya udah jarang kok Mas? Sebelum jadi dosen itu saya secara harfiah dilarang orang tua saya untuk berbisnis. Karena hidup itu jika ingin aman, mohon maaf, harus menjadi pegawai negeri gitu kan ya. Oh ya, katanya orang tua gitu. Ya. Tapi ketika saya kuliah, S2, S1 dan segala macam, itu selalu berdagang. Tapi impian itu selalu dikendorkan oleh, mohon maaf, orang tua yang saya cintai gitu kan ya. Tapi sebagai mungkin pikirnya biar konsen di sele gitu mungkin. Ya, padahal ini putranya ini jiwa bisnisnya itu udah sangat-sangat tinggi banget nih gitu. Jadi mau nggak mau ya kita patuh lah jadi pegawai negeri dulu. Setelah jadi pegawai negeri, lihat situasi kondisi pekerjaan, apakah ada celah di mana saya bisa mengembangkan kompetensi gitu kan ya. Maka dari itu saya nyebutnya sebenarnya pertentangan diri itu harus ada, kemudian kita harus cari celah bagaimana sih biar kita itu bisa mendapatkan satu hal yang kita inginkan gitu kan. Gitu. Oke. Buat teman-teman, kira-kira udah ada yang pertanyaan, komen di YouTube atau belum atau di Zoom? Ya, habis ini ya. Oke, ini masih dikumpulin dulu. Oke, nanti kita lanjut dulu aja. Mas, yang selanjutnya yang pengen aku tahu itu, kenapa sih Mas Vicky tuh milihnya kok kuliner gitu loh? Maksudnya kan selain hobi makan kan sebenarnya maksudnya ya banyak sih kan orang hobi makan tapi dia buka usahanya sing liyane gitu loh Mas. Maksudku kenapa sampean akhirnya tak putuskan kuliner aja. Padahal kan kuliner kan kalau kita lihat kan resikonya juga ya walaupun semua usaha pasti ada resiko ya Mas ya. Tapi kenapa akhirnya ya aku mantap kuliner gitu, kenapa Mas? Memang bisnis yang paling menggiurkan itu di bidang kuliner. Nah, kalau misal kita buka gitu kan ya. Kalau misalnya di bidang kuliner, bisnis yang paling menguntungkan lagi itu adalah jual minuman gitu kan ya. Sebenarnya jual makanan itu hanya pendamping gitu kan ya. Jualan utama kita itu ya minuman gitu kan ya. Minuman itu tidak mudah basi. Perlu diingat ya, minuman itu tidak mudah basi. Tapi kalau makanan itu mudah basi gitu kan ya. Maka strateginya seperti apa gitu kan ya. Ya itu tadi gitu kan ya. Kita harus ada pendampingannya lah. Jual makanan, buat misalnya minuman aja gitu kan ya. Kalau minuman orang pasti ogah mampir. Makanya kita jualnya yang pedes-pedes. Biar dia beli minum lagi gitu kan ya. Biar dia beli minum lagi gitu kan ya. Bahkan ada menu-menu yang pedesnya itu sudah saya aja nggak kuat gitu kan. Nggak kuat ya. Nggak kuat pedesnya gitu kan ya. Berarti sebenarnya nih jual minum dikasih makanan yang pedes, beli minuman lagi. Minuman gitu lagi. Ya. Bahkan kalau misalnya dia makan gorengan gitu kan ya. Dicatat strateginya kayak gitu. Kalau yang mau di bidang kuliner kayak gitu tuh salah satu strateginya.
jual yang berminyak-minyak itu juga penting gitu. Oh gitu ya. Kenapa? Habis dia Ngelak. minum lagi gitu kan ya. Karena kenapa ya? Kita giring lah gitu, konsumen ke arah sana gitu kan ya. Makanya kalau misalnya ada barang yang berhubungan dengan barang yang lain itu harus kita jual murah gitu kan ya. Karena target kita tadi minuman jualnya gitu kan ya. Bukan makanan target kita. Makanya ada strateginya gitu kan ya. Bagaimana sih caranya gitu kan. Gitu. Makanya saya berpikir ya itu aja lah kita jual makanan gitu kan ya, karena saya sering kemana-mana gitu kan ya, maksudnya ya kalau di beberapa tempat kan pasti ada kayak semacam lokasi yang terkenal di suatu daerah gitu, saya pergi ke sana, oh ini loh gitu kan ya, makanya saya menjalani mantep, oh kuliner lah zona nyaman saya gitu kan ya pada saat itu gitu kan. Berarti ini usahanya yang masih seputar kuliner aja ya Mas ya? Karena kalau sebenarnya masih ada ke arah tidak di luar kuliner gitu kan ya. Tapi karena pandemi ini saya menahan gitu kan ya. Menahan itu maksudnya lebih baik uang saya ditabung. Takutnya nanti gitu kan ya tiba-tiba corona memanjang gitu kan ya. Kita nggak tahu sampai kapan. Kita juga nggak ngerti ya ini sampai kapan. Maka dari itu saya bilang ya itu tadi gitu kan ya. Ya dijalani dulu aja. Jika teman-teman punya bisnis, lakukanlah dulu yang Anda bisa. Jika sudah punya loh ya, jika belum carilah, temukanlah gitu kan ya, kemampuan Anda di mana gitu kan ya. Yang penting pokoknya kemampuannya dia itu sebenarnya di mana gitu ya. Kemampuannya di mana? Karena dia nggak punya kemampuan udah patah semangat. Jualan, mohon maaf jualan barang satu, mimpinya sudah ke mana-mana gitu kan ya, kan nggak relevan gitu kan ya. Mas, kalau misalkan nih, ini kita bahasnya kira-kira siapa tahu teman-teman ada yang berminat di bidang di luar kuliner nih Mas. Kira-kira kalau di luar kuliner tuh maksudku caranya untuk memasarkan atau tips-triksnya gimana sih Mas? Maksudku selain kuliner, di luar kuliner. Selain kuliner itu kan memang kalau di bidang jasa itu kan kepercayaan ya. Maka dari itu yang harus paling terpenting gitu kan ya. Karena saya juga punya bisnis di bidang fogging mobil di era, maksudnya kalau orang-orang mobilnya habis di luar bisa dibunuh dengan fogging gitu kan ya. Ternyata saya jual sendiri nggak laku. Ya sudah, alatnya ini saya sewakan ke tempat cucian mobil. Kan masih ada peluang yang dulu nggak terpikirkan gitu kan ya. Maka dari itu teman-teman bagi yang jasa itu kepercayaan. Itu paling penting. Jika Anda dipercaya itu mudah sekali gitu kan ya. Misalnya kalau di era pandemi ini ya memang semua orang mengarahnya itu ke kebutuhan pokok gitu kan ya. Jadi kalau misalnya bisnis ya mungkin 65% arahkan ke kebutuhan pokok. Tapi kalau misalnya enggak ya tadi peluang-peluang yang seperti potong rambut itu kan orang nggak bisa. Kita harus ke sana mungkin dengan standar pakai APD atau apa gitu kan ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman nggak suka potong rambut ya mungkin di bidang seperti kayak pembersihan mobil atau apa yang mungkin bisa dimanfaatkan. Atau mungkin di beberapa daerah ada beberapa bisnis yang mungkin belum ada, Anda bisa menjadi leader gitu kan. Saya nggak tahu teman-teman ini daerah di mana. Mungkin ada yang dari Riau dan segala macam, kan saya nggak tahu kondisinya. Gitu. Makanya itu tadi Mas Vicky bilang banyak-banyaklah bermain ya. Benar. Nah, sekarang ya harus hati-hati bermainnya. Yeah. Kan nggak bisa seenaknya gitu kan. Makanya nih Mas, kan ini teman-teman yang lain kan pasti bingung. Jangan Mas Vicky kok ngedolin, tapi kan ini masanya kayak gini gitu loh. Berarti kan otomatis dia harus pakai cara lain ya Mas ya. Entah ya mungkin ya rekreasi bermainnya lewat YouTuber aja, YouTube gitu kan. Berarti banyak-banyakin kuota berarti ini intinya ya. Kuota harus kuat nih, soalnya mainnya dia tuh lewat itu online. Virtual. Oke. Mas, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman audiens yang sudah ada. Siap ya Mas ya? Ini berarti satu pertanyaan langsung dijawab aja ya Mas? Oke, langsung aja karena kita kan bisa menyelesaikan masalah sebenarnya. Oke. Yang pertama ini dari Mbak Sabila Aulia buat Pak Vicky. Ini kan apabila ada seorang yang ingin memulai usaha, kira-kira yang perlu disiapkan agar pengusaha yang masih awal buka dapat survive di masa pandemi itu melalui pandangan secara daring gitu ya? Ya.
Gimana nih? Ya. Ah, Berarti berarti yang ditanyain ini gimana? Pertanyaannya dia apa nih? gimana sih, tak lihat dulu bentar ya. Mm-mm. Berarti ini mungkin anaknya masih itu ya, masih masih mau memulai usaha nih. Memang bagi para yang mau mulai usaha dan dia masih sekolah dan masih mahasiswa itu sangat enak sekali gitu kan ya. Karena kenapa? Ketika dia salah atau dia gagal, itu Mm-mm. kesempatannya masih banyak gitu kan ya. Karena kenapa? Ada beberapa teman saya gitu kan ya, yang sejak bisnis itu sejak mahasiswa gitu kan ya. Jadi ketika lulus itu dia sudah menjadi bosnya sendiri gitu kan ya. Itu sangat Mm. sangat asik gitu kan. Beda dengan saya, kalau saya kan harus mencari celah menyelesaikan masalah saya di dalam keluarga dulu gitu kan ya. Harus seperti ini segala macam. Tapi itu nggak perlu saya sesali karena itu sudah terjadi gitu. Tapi bagi teman-teman yang mau memulai itu tadi gitu kan ya. Anda ini pasarnya siapa gitu kan ya. Apakah pasarnya ini kita golongkan usia aja gitu kan ya. Usia dulu ya, Usia. digolongkan dia tuh yang targetnya dididik tuh sebenarnya targetnya usia dulu gitu ya. Kalau misalnya targetnya usianya di bawah 25 tahun ya pasti cara promosinya berbeda gitu kan ya. Mungkin kalau sekarang kan, kalau dulu orang-orang trennya promosinya di IG gitu kan ya. Tapi sekarang TikTok itu juga ada apa ya, TikTok iklan itu juga ada gitu kan ya. Itu juga salah satu bidikan gitu kan ya. Bahkan sekarang isinya IG itu adalah nyanyi-nyanyi dari TikTok diupload di IG gitu kan ya. Jadi itu juga salah satu cara gitu kan. Kemudian yang kedua, ketika Anda sudah mengetahui usianya, kemudian produk Anda sejauh mana, kualitas produk Anda gitu kan ya. Kualitas produk ya Mas ya. Kualitas produk Anda sejauh mana gitu kan ya. Di level apa gitu kan ya. Level biasa kah, kualitas jelek kah, kualitas baik kah gitu kan ya. Sehingga nanti cara ngemasnya juga beda. Jadi barang itu kan ada tata cara pengemasannya gitu kan ya. Produknya biasa, kemasannya bagus, orang tetap beli gitu kan ya. Atau mungkin suatu hal yang menarik dikemas dengan bagus, orang pasti beli atau mau menerima. Maka itu produk Anda di mana gitu kan. Kalau misalnya Anda produknya itu di bidang jasa, ya video, iklannya berbentuk video gitu kan ya. Jadi orang mengetahui jasa Anda apa gitu. Tapi kalau di bidang makanan ya itu tadi gitu kan, testimoni dan segala macam. Kemudian yang ketiga gitu kan ya, sejauh mana kesabaran Anda. Anda sabar enggak gitu kan ya. Anda telaten enggak gitu kan ya. Saya aja kalau misalnya bicara telaten atau enggak telaten, saya punya outlet itu 1 tahun enggak untung gitu kan ya. Sampai kayak gitu ya Mas ya? Sampai kayak gitu setahun enggak untung, bayangkan gitu kan ya. Kalau misalnya patah semangat dan segala macam pasti tutup gitu kan ya. Iya, pasti udah tutup berapa bulan sebelumnya ya. Tapi saya yakin gitu kan ya, orang kalau lomba lari itu kurang 500 meter kemudian dia nyerah, itu kayak gimana gitu kan ya. Tapi setelah saya setahun gitu kan ya, baru rame menanjak gitu kan ya. Bahkan sekarang bisa menyelamatkan ketika di era pandemi, yang itu di luar kewajaran. Maksudnya itu udah gak dipikirkan, outlet ini tuh gak saya pikirkan pendapatan saya paling utama. Karena memang bisnis core-nya itu ya di angkringan pojok, itu bisnis yang paling apa ya, ibarat kata itu seperti perusahaan yang paling besarnya di situ. Jadi lebih dikonsenkan di situ, pikirannya tuh dipusatkan di situ gitu. Bahkan yang Sini Kopi itu dianggap, mohon maaf, sebelah mata. Sebelah mata itu ya anak tirikan gitu ya. Jalan aja gak apa-apa wis gitu aja. Iya, wis pokoke jalan ngono ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya ada 3 hal tadi ya. Itu yang perlu diingat. Sabar itu juga penting. Penting. Nah, jadi buat Mbak siapa tadi, Mbak Salsabila tadi ya. Ya, ini ada 3 itu tadi Mbak. Targetnya dulu apa tuh? Kalau mau produk ya berarti kualitas produknya kayak apa ya Mas Vicky ya? Iya benar. Kalau jasa ya berarti lewat iklannya ya satu-satunya jalan di masa pandemi ini yang paling murah dan terjangkau ya lewat IG ya Mas ya? Ya kalau teman-teman ya kalau bisa dijalani sendirilah. Karena itu tadi, yang namanya bisnis itu kan dimulai dari diri sendiri. Berbeda dengan saya yang di Sini Kopi tadi. Kalau Sini Kopi itu semua pakai konsultan gitu kan ya. Bisnisnya itu sudah mulai planning, iklan itu sudah pakai konsultan semua. Jadi ada beberapa jasa yang melayankan seperti itu. Jadi ya, maka saya bilang ya, kalau di angkringan memang pemasarannya memang kelas
asik itu memang sudah saya setting seperti itu. Jadi ya bagi teman-teman itu adalah kenalilah diri Anda itu penting gitu kan. Oke. Itu ya, berarti yang selanjutnya ini dari Mas Tito Suryanto. Nah, pertanyaannya, Mas, ini masa pandemi kayak gini, itu kan udah merubah pasar nih. Bagaimana mengelola market agar nggak tutup usahanya? Kayaknya tadi udah dibahas deh, tapi coba Mas Vicky jelasin lagi biar lebih detail. Sebenarnya secara harfiah saya itu tidak mau buka angkringan pojok. Karena kenapa? Saya berpikir ketika buka angkringan pojok di era pandemi pasti keuntungannya sangat kecil atau bahkan rugi. Nah, tapi ketika saya berpikir ulang dan bagaimana caranya supaya ini apa ya, biar eksis lah istilahnya gitu kan ya. Eksis. Kalau misalnya ini angkringan pojok saya tutup sampai setahun, maka eksistensi kita rendah. Lebih baik ya sudah kita buka dengan segala resiko, yang penting kita eksis gitu kan ya, sehingga orang ingat oh ternyata angkringan pojok ada loh gitu kan ya, biar orang itu kembali lagi gitu. Bahkan kalau misalnya saya bilang bagi teman-teman yang ingin bertahan ya tadi, saya nggak tahu ya bisnisnya Mas siapa tadi ini ya, Mas Tito ini apa, saya kan nggak begitu mengenali ya. Kalau misalnya bisnis ini Mas Tito di bidang jasa, mungkin tingkat kerugiannya kan sedikit gitu kan ya. Tapi kalau bisnisnya di bidang yang produknya mudah basi, ya itu perlu diatur lagi gitu kan ya, strateginya, apakah tata cara penyimpanan dan segala macam. Mungkin Mas itu bisa membuat lebih detail lagi ya, biar nanti lebih enak gitu kan solusinya. Takutnya nanti kan solusinya nggak tepat sasaran. Betul kan yang lebih tahu produknya Mas Tito sendiri. Gitu kan. Berarti lebih itu ya, lebih sebenarnya yang perlu ditanamkan itu biar tetap dia eksis tuh gimana. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga, paling enggak paling enggak namanya biar enggak tenggelam gitu ya. Tenggelam, benar sekali. Itu penting. Soalnya untuk menaikkan lagi itu kan perlu waktu, biaya, tenaga lagi kan Mas ya. Jadinya nanti malah rugi besar kayak gitu. Rugi besar. Oke. Ya itu tadi Mas Tito. Yang selanjutnya ini dari Mbak Kartika. Mbak Kartika ini mau tanya, saat ini lagi mulai usaha di bidang jasa konsultan, baru sekitar 1,5 tahun. Nah, kena dampak COVID yang sekarang. Nah, ini gimana strateginya agar memungkinkan untuk bertahan? Saya sempat berpikir untuk ganti usaha ke arah daring. Gimana tipsnya, Mas? Kalau di bidang jasa konsultan. Kalau di bidang jasa konsultan itu kan ada konsultan itu ada 2 macam ya. Ada konsultan yang keliling itu dia ngasih proposal ke perusahaan-perusahaan besar gitu kan ya. Dan yang kedua itu adalah yang kliennya itu yang datang sendiri gitu kan ya. Makanya kalau misalnya jasa konsultan ini yang kliennya datang sendiri dan setiap orang butuh, ya lebih baik itu difikirkan ke arah sana. Maksud saya kalau misalnya di beberapa konsultan itu kalau nggak salah foundernya Abnormal itu juga sama. Dulu bermainnya di jasa konsultan di bidang psikologi gitu kan ya. Kalau nggak salah seperti itu gitu kan ya. Akhirnya dia berekspansi bisnis di bidang makanan gitu kan ya. Lah, sekarang buat Mbak Kartika gitu kan ya. Kalau misalnya mau berganti bisnis ya di masa sekarang ini saya sarankan lebih baik jalani yang Anda bisa dulu gitu kan ya. Karena ketika kita bicara mengenai membuka usaha baru, itu kan tantangannya berkaitan dengan modal. Apakah modal Anda cukup yang pertama, kemudian yang kedua, apakah modal Anda ini ketika habis nanti berdampak terhadap diri Anda, itu harus kita pikirkan. Karena untuk membuka bisnis kan selalu ada persiapan atau effort gitu kan ya. Jika jasa konsultan ini, itu kan berarti kan berkaitan dengan bagaimana cara mengemasnya ini gitu kan ya. Packagingnya seperti apa. Apakah ada, saya nggak tahu ya, jasanya pelatihan ini di bidang apa ya? Tadi apa pelatihan ya? Di bidang konsultan jasa ya. Konsultan, tapi banyak. Konsultan di bidang apa? Pendidikan, ekonomi dan segala macam gitu kan. Tapi saya lihat sekarang sudah lazim loh di beberapa Facebook itu seperti jasa konsultan. Jadi kayak psikologi anaknya bermasalah, konsultan ke kami, tim kami gitu kan ya. Ada juga yang
konsultan di bidang pendidikan, bermasalah dengan pendidikan, di Facebook Ad dan segala macam. Ya, itu tadi. Mungkin saran saya, ya itu tadi, jika dulunya targetnya itu perusahaan atau PT, mungkin bisa di-downgrade ke individu, menyasar ke orang gitu kan ya. Karena kalau pribadi itu lebih fleksibel dan lebih mudah gitu kan ya. Karena kalau misalnya ke perusahaan, saya yakin perusahaan sekarang sudah menghemat pengeluarannya gitu kan ya. Mungkin mereka juga mau ini pikir-pikir dulu ya, maksudnya menekan. Kiranya belum itu dia wes nanti aja mungkin gitu. Berarti merubah konsep targetnya mungkin Mas. Iya, mungkin itu tadi target siapa usianya, atau mungkin bisa merubah format konsultannya seperti apa. Tapi kalau konsultan kan bicaranya keahlian. Saya yakin Mbak Kartika ini sudah punya keahlian gitu kan ya. Kalau misalnya saya sarankan lebih detail lagi, takutnya nanti ya nggak sesuai dengan keahlian Mbak Kartika gitu ya. Mungkin yang saya rubah itu di pasarnya, yang semurah di perusahaan bisa diperkecil ke rumah tangga atau orang lah skalanya. Skalanya diperkecil aja dulu ya. Maksudnya untuk mempertahankan eksistensinya dia lagi itu balik lagi. Benar. Oke. Jadi itu tadi Mbak Kartika. Terus yang selanjutnya ini dari dari Mbak Harnisi ya. Ini strategi apa yang harus diterapkan di era new normal? Maksudnya strategi apa ya? Maksudnya mungkin usaha ya Mas ya, di bidang usaha mungkin. Strategi apa yang harus diterapkan di era new normal? Kalau bicara mengenai strategi di era new normal, ya saya bilang era new normal ini membuat kita boros gitu kan ya. Maksudnya apa gitu kan ya? Kita harus menyediakan masker gitu kan ya. Kita harus menyediakan hand sanitizer, kita harus beli termogan, kita harus ada buku tamu gitu kan ya. Tentunya yang dulunya nggak ada biaya itu sekarang ada gitu kan ya. Tapi karena udah menjadi kewajiban dan menjadi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, ya kita laksanakan. Makanya saya bilang tadi ketika bicara Mbak Inta di strategi seperti apa ya, saya kan agak mengambang nih gitu kan ya. Apakah bisnis mulai baru, apakah tantangan pelaksanaan usaha, itu yang agak susah untuk dijelaskan. Oke. Nanti mungkin Mbak siapa ini tadi bisa itu lagi ya. Ditambahkan pertanyaannya ya. Lebih spesifik lagi, maksudnya new normal di bidang apa gitu. Oke, yang selanjutnya ini dari Mbak Fitrianur ya. Ini yang pertama, jadi dia itu tanya dua Mas. Yang pertama, bagaimana menghadapi new normal pada saat pandemi? Usaha apa yang bisa membuat kita bertahan? Nah, mungkin berarti ini baru mau mulai nih kayaknya. Iya. Terus yang kedua, apa strategi usaha kita biar sukses? Kayak gitu Mas. Jadi mungkin ini dia mau memulai di era new normal ini kira-kira, jadi mungkin dia minta idenya sampean ini kayaknya Mas. Jadi gini, saya yakin kalau misalnya minta ide itu kan bisa, tapi yang jelas itu setiap orang pasti punya imajinasi berbisnis. Kebanyakan pebisnis yang gagal hampir 99% tertahan di imajinasi. Misalnya nih, saya pengen usaha karangan bunga. Ya sudah, gimana cara ngarang bunga dan segala macam, dan semua diangan-angan, tidak diwujudkan gitu kan ya. Makanya bisnisnya itu tertahan di imajinasi. Jadi cuma jadi angan-angan ya. Sehingga orang lain tuh mengambil peluang gitu kan ya. Dari angan-angan kita gitu. Apakah orang lain itu mencuri angan-angan kita? Saya bilang nggak mungkin. Karena apa itu kan hanya di bayangan kita gitu kan. Saya bilang jika Anda punya imajinasi, segera diwujudkan gitu kan. Saya yakin di era pandemi ini bisnisnya banyak gitu kan ya. Maka dari itu ya jalan dulu aja deh, jangan berpikir masalah untung dan rugi. Kalau kita berpikir rugi di awal bisnis, ya saya bilang tadi gitu kan ya, nggak bakal jalan. Kemudian yang kedua, jangan berpikir bahwa di dalam dalam bisnis itu selalu enak gitu kan ya. Anda harus berpikir bahwa sikap Anda itu juga penting gitu kan ya. Apakah Anda ini orangnya gigih atau tidak, itu harus diketahui gitu kan ya. Maka dari itu ya bagi teman-teman yang mulai baru, itu tadi kenali tadi kembali ke awal kemampuan Anda, target pasar Anda dan segala macam gitu kan ya. Karena saya yakin bagi teman-teman di sini sudah punya imajinasi. Cuma cara mewujudkannya ini kan
beraneka ragam gitu kan. Kalau saya dulu ketika sebelum punya bisnis ya pasti mimpi-mimpi itu ya jadi angan-angan, tapi sedapat mungkin saya wujudkan. Kalau misalnya gagal, saya puas gitu kan ya. Puas itu maksudnya bahwa saya tidak cocok di sini. Mungkin saya cocoknya di A gitu kan. Atau bahkan ketika jadi mahasiswa, saya diusir satpam berjualan di dalam kampus gitu kan ya. Sehingga saya wah ini salah satu apa ya, jadi tadi lah imajinasi itu harus diwujudkan. Kalau era pandemi itu kan cuma caranya, merubah cara aja ya Mas ya, tergantung misalkan dia usahanya A, berarti dia menyesuaikan di pandemi ini nggak boleh kayak gini, berarti dia di pandemi melakukannya dengan cara sekarang kan banyak kan semua rumah itu jual makanan lewat PO kan, hampir setiap rumah. Hampir semua yang frozen sekarang sudah menjamur ya. Nggak ada, jangan berpikir di sana, carilah hal yang lain gitu kan ya. Kalau misalnya Anda ingin meramaikan pasar nggak apa-apa gitu kan ya. Biar ramai pasarnya, tapi kalau menurut saya kan itu akhirnya membuang waktu Anda. Anda harus berpikir peluang yang nggak ramai di mana gitu kan ya. Saya lihat semua IG teman saya itu jual agar-agar, jual kemudian kayak semacam makanan Italia ya, pokoknya semua jual makanan lah lewat IG gitu kan ya. Makanya saya bilang cari hal yang lain gitu kan ya, yang mungkin orang lain bisa memahami tentang bisnis Anda gitu kan. Tapi maksudku di bidang yang unik yang lain tapi masih dibutuhkan oleh kebanyakan orang kayak gitu mungkin ya Mas ya. Banyak orang. Jadi masih tetap dibutuhkan sebenarnya gitu. Oke, berarti udah ya, yang selanjutnya ini dari Rudi Art ya. Mau tanya Mas, kalau kita mau usaha ikan kering, kita mulainya dari mana ya? Agar produk kita diterima masyarakat Indonesia. Maaf jika pertanyaan saya kurang jelas. Oke. Dia pengen usahanya di ikannya itu dikeringin dulu gitu loh Mas kayak itu. Saya nggak tahu ya, kalau misalnya saya bilang kan di dalam bisnis itu ada yang namanya alur distribusi ya. Alur distribusi, saya nggak tahu tujuan Mas ini apakah bikin ikan kering ataukah mengambil ikan kering. Nah itu kan beda makna. Kalau membuat ikan kering, saya yakin cara-cara bikinnya di internet banyak gitu kan ya. Kemudian yang kedua, jika ini lewat distribusi, ya ada caranya juga. Anda harus keliling di lokasi mana, Anda harus mencari apa ya, barangnya gitu kan ya, di mana harga paling murah gitu kan ya. Bahkan sama mirip seperti saya dulu ketika buka bisnis, saya keliling ke distributor mana yang paling murah gitu kan ya. Bahkan karena kalau paling murah kan otomatis kita jualnya kan juga bisa itu murah. Sih. Bahkan saya diusir satpam pernah gitu kan ya, untuk mencari jalur distribusi gitu kan ya. Karena kenapa? Release 1000 menurut saya berharga. Karena jumlah kuantiti kita kan besar. Makanya saya bilang tadi, Mas ini mau buat sendiri kah atau mau ngambil? Sehingga kita keluar harga dasar gitu kan ya. Ketika harga dasar baru muncul lagi apa yang namanya marketing. Lah, marketingnya seperti apa? Kalau misalnya buat sendiri, ya otomatis ya itu tadi, di store Anda harus ada tahapannya ikan kering gitu kan ya. Mungkin ada semacam etalase ikan pengeringan proses 1 hari, 2 hari, 3 hari dan segala macam lah. Kalau misalnya itu bikin sendiri. Tapi kalau misalnya itu Masnya ngambil, berarti Masnya bermainnya di cara pengemasan dan cara pemasaran. Maka harga dasar itu juga penting di dalam cara pemasaran. Misalnya Masnya ambil harganya 3.000, jualnya itu 5.000 gitu kan ya. Berarti Mas masih ada margin 2.000. Lah kalau misalnya beli 5 gratis 1, berarti Masnya marginnya berkurang menjadi 7.000 untungnya gitu kan ya. Maka yang namanya promo itu kan hitungnya dari harga dasar tadi gitu kan ya. Nah, maka dari itu kalau misalnya saya bilang tadi, Masnya ini pengennya seperti apa? Apakah hanya menjual saja ataukah membuat sendiri? Karena sesuatu hal itu harus spesifik. Karena di bisnis saya yang di Sini Kopi itu mainnya main promo gitu kan ya. Sehingga mainnya itu salah satunya apa Mas Vicky promonya? Misalkan salah satu aja nih dari Sini Kopi biar jadi contoh buat teman-teman yang lain. Misalnya kalau saya buka outlet baru itu gratis minum sepuasnya selama 1 hari penuh gitu kan ya. Di situ atau beli 1 gratis 1 gitu ya. Enggak, itu gratis itu. Oh,
malah gratis ya? Gratis itu. Selama sehari itu? Selama sehari itu. Kita udah nyiapkan sampai 3.000 cup. Dan habis, Mas? Ya kalau habis ya kita tutup store-nya. Kalau nggak habis ya kita buka sampai wajar gitu kan ya. Maka dari itu saya bilang, ini seperti apa strateginya gitu kan ya. Salah satunya kayak itu tadi ya, pokoknya ya. Itu kalau misalnya sudah punya modal besar loh ya. Kalau misalnya modalnya belum besar ya mainnya beli kopi 2 gratis 1 itu masih kita ada untung tapi sedikit. Yang penting ada orang beli. Tipis gitu ya. Tipis lah, yang penting masih untung gitu. Oke. Berarti buat Masnya tadi ditentukan aja dulu kira-kira Masnya ini mau jadi produsennya langsung atau mau jadi resellernya aja. Dari situ Masnya baru tahu kira-kira mau ambil margin keuntungannya ini berapa. Kayak gitu ya Mas Vicky ya, intinya ya. Oke, ini selanjutnya dari Mbak Sika. Ini teman aku ini Mas. Oh ya. Ini teman aku nih. Jadi boleh cerita sedikit, sebenarnya dia ini dulu tuh udah pernah nyoba usaha beberapa kali, tapi menurutnya dia aku nggak iso katanya gitu. Terus ini yang dia tanyain, gimana caranya membaca peluang tuh kayak caranya kayak gimana sih Mas gitu loh, untuk memulai usaha. Yang kedua, bagaimana caranya memulai usaha yang tanpa mengutamakan modal yang sangat besar. Mungkin ini dia lihat Mas Vicky tadi kan lihat, ternyata modalnya 100-100-an juta gitu loh Mas. Kira-kira kalau agak nipis gitu tuh gimana sih Mas gitu loh. Jadi sebenarnya kan saya bilang tadi gitu kan ya, bisnis itu tidak melulu berdasarkan modal saya bilang tadi gitu kan ya. Kebetulan yang saya sukses itu pakai modal. Tapi sebelum ini saya juga berusaha bisnis yang tanpa modal, yaitu misalnya saya pernah menjual karangan bunga. Nah, di Kota Malang ini kan ada kayak semacam toko bunga gitu kan ya. Toko bunga itu kan banyak sekali gitu kan ya. Sehingga saya pergi ke sana, saya beli semua satu-satu. 50.000 gitu kan ya. Saya akhirnya mengetahui toko mana yang bisa merangkai bunga. Nah, akhirnya disitulah saya mulai jualan bunga gitu kan ya. Itu berjalan sebenarnya. Cuma itu tadi gitu kan ya, karena ini produknya bukan dari saya tergantung dia. Bahkan kalau dia sakit ya saya tunggu dulu gitu kan ya, sampai sembuh baru saya beli. Dan saya lebih rela pelanggan saya, mohon maaf sekarang saya tutup gitu kan ya. Mas saya bilang tadi, ketika Anda bilang bicara modal ya, saya usaha tanpa modal pun bisa gitu kan ya. Kalau misalnya Anda tahu daerah ini punya produk ini ya tinggal masalah distribusi aja yang menjadi masalah gitu kan ya. Sama iklan. Mampu nggak Anda membranding diri Anda sendiri gitu kan ya, bahwa Anda adalah penjual yang bagus. Kalau Anda nggak mampu menjual yang bagus seperti saya, kumpulkanlah orang lain. Ayo kita jualan bareng, kamu ambilnya di saya gitu kan ya. Nah, itu mungkin gini ya Mas ya, maksudnya yang dia menyadari mungkin nggak bisa kayak Mas Vicky tadi. Aku nggak bisa kalau ngedol dewe, berarti aku harus pakai jasa orang, dan mungkin kita harus sedikit bersabar, maksudnya untung kita jadinya agak berkurang ya gitu loh Mas. Iya. Maksudku kan kayak gitu agak mengurangi keuntungannya dia sedikit gitu loh. Iya benar sekali ya. Makanya saya bilang tadi gitu kan ya, memang bisnis itu kan harus mengetahui gitu kan sebelumnya, apalagi di era pandemi ini gitu kan ya. Maka memang lebih baik saya sarankan ke kebutuhan pokok itu lebih aman lah gitu kan ya, karena orang pasti mengambil kebutuhan pokok, karena lama-kelamaan trennya kan menurun. Orang yang di kelas menengah akan menjadi kelas bawah, dan orang kelas atas akan menurun di kelas menengah. Tapi kan kebutuhan pokok kan tetap beroperasi. Makanya saya mengamati beberapa orang yang mulai bisnis itu, bisnis toko sayur itu juga mulai ramai sekarang gitu kan ya. Karena orang udah enggan ke pasar. Dia lebih percaya ke tempat atau kayak semacam outlet, itu lebih sepi dan lebih mudah. Akhirnya ramai. Itu banyak cara. Makanya ketika saya bilang, kalau nggak punya modal, kemampuannya apa dulu gitu kan ya. Ini kan harus menjadi kuncinya. Kalau kemampuannya itu misalnya memindahkan barang, ya sudah ditelateni. Kalau misalnya kemampuannya membuat barang, ya buat barangnya gitu kan ya. Mau sistem PO atau apa itu terserah. Kalau misalnya sistemnya itu dengan cara berhutang atau misalnya konsinyasi, ya nggak apa-apa. Itu kan semua tergantung si pemulai bisnis sebenarnya. Oke.
Kayak gitu ya, berarti itu tadi yang penjelasannya dari pertanyaannya Mbak Sika itu tadi ya. Yang selanjutnya Mas, ini dari Mas Hendrik. Nah, ini agak panjang ini. Mas mau tanya, saya itu sudah 6 kali mencoba berbisnis. Wah, mulai dari buka kafe, jadi sales, beternak kambing, buka pengisian nitrogen, buka angkringan dan franchise. Tapi semua gagal. Kenapa ya kok bisa gagal? Percayakah Mas Vicky dengan Feng Shui bahwa orang hanya bisa berhasil sesuai arah Feng Shui? Misalnya orang ini cocoknya di air, darat, udara. Jadi gini ya. Mungkin Mas ini sudah mulai lelah Mas, makanya dia perlu konsultan. Jadi memang bisnis itu kan kita harus punya dukungan ya. Saya nggak tahu, ini Pak support system ya Mas Hendrik ya. Semua butuh dukungan gitu kan. Kalau Anda sudah menikah, lebih baik tanya istri Anda gitu kan ya. Saya cocok nggak bisnis seperti ini? Jika istri Anda tidak mendukung, lebih baik jangan bisnis, tunda gitu kan ya. Kalau mungkin apa sih kita kan nggak bisa mengenali diri kita sendiri ya Mas ya. Yang bisa mengenali kemampuan kita atau kelebihan kita kan kadang orang lain. Jadi dia kayaknya lebih tahu, oh kamu nggak cocok nggak ini ya. Mungkin apa kayak gitu ya Mas ya. Ya kalau dibilang nggak cocok, saya bilang itu tadi. Itu kan masih 6 kali gitu kan ya. Masih belum 7 kali, 8 kali. Kan saya bilang kalau misalnya orang udah menikah atau orang sudah menikah itu pasti ada faktor pendukung gitu kan ya. Bisa dari keluarga gitu kan. Apakah keluarganya itu mendukung atau tidak, itu juga berpengaruh sekali gitu kan ya. Sama seperti saya, kalau misalnya saya mau bisnis, tanya istri saya dulu gitu kan ya. Boleh nggak bisnis ini gitu kan ya. Oh nggak boleh, ya sudah saya biarkan. Maka dari itu semenjak saya ingin bisnis, saya harus ngasih hadiah dulu kepada istri saya dulu gitu kan ya. Karena kan saya bilang strategi gitu kan ya. Kalau istri saya sudah bilang oke, silahkan, ya saya lanjut. Kalau dia bilang nggak oke, berarti saya nggak lanjut. Makanya harus ada strateginya seperti apa gitu kan ya. Cara merayu istri atau cara apa lah ya. Mungkin semua orang itu mendukung gitu kan ya. Jadi mungkin kalau ada dukungan kayaknya apa sih, ketika kita lagi down gitu udah mau di bawah mungkin ada apa sih istilahnya kayak yang penguat lah mungkin ya. Penguat, akhirnya kita cari jalan yang lain aja atau ya jalan lain lah pokoknya apa gitu. Mungkin kayak gitu ya Mas ya. Iya, makanya saya bilang tadi gitu kan ya. Kalau misalnya sudah menikah itu variabelnya banyak sekali, tantangannya gitu kan ya. Tapi bagi yang belum menikah, variabelnya kecil. Maksudnya apa? Ya cuma di level keluarga. Maka saya bilang tadi, kalau saya dulu ketika mahasiswa gitu, variabelnya ya keluarga saya. Saya harus patuh pada keluarga. Ketika sudah keinginan keluarga terwujud, ya saya harus berekspansi lah atau berlompat lah. Mas saya dulu kenalilah itu tadi gitu kan ya. Kalau mungkin dari Mas Pandu atau Mas Hendrik tadi ini ya, Mas Hendrik tadi gitu kan. Jadi Feng Shui itu ya mungkin kalau bagi yang percaya ya salah satu faktor gitu kan ya. Makanya saya bilang tadi tantangan itu banyak sekali. Kalau saya ketika bisnis saya diganggu sama orang lain itu saya nggak percaya gitu kan ya. Maka gangguan itu ya nggak bakal ada lagi gitu kan ya. Tapi kalau COVID ini ya semua lini lah gitu. Yang itu udah di luar nalar kita lah sebagai seorang pebisnis lah. Karena semua juga merasakan dampaknya seperti semua kan dampaknya ke mana-mana ya Mas ya. Jadi memang kuncinya ya itu tadi sabar dan kita cari cara promo yang lain yang mudah gitu ya. Dari yang sebelum kita COVID dulu. COVID. Bahkan saya kalau ketika awal COVID orang nggak mau nongkrong ya promo kita ya habis-habisan lah pokoknya gitu kan ya. Kita dapat untung 1.000 aja udah bersyukur karena kenapa stok kita banyak gitu kan ya. Mau nggak mau ya kita harus habiskan stok biar barang ini nggak biar enak lah gitu kan ya. Karena kalau misalnya di minuman kopi itu kan kopi yang sudah terlalu lama itu rasanya nggak enak, istilahnya kayak mau rusak gitu ya. Makanya saya bilang tadi gitu kan ya, ya harus dibikin promo lah biar nanti pelanggan ini mendapatkan harga murah, stok kita aman, untung sedikit nggak apa-apa. Maksudnya tadi ya banyak upaya lah sebenarnya. Nah, oke. Mas Hendrik itu tadi ya penjelasannya. Sekarang yang selanjutnya ini dari Mas Muhammad Syaifuddin. Nah, Mas, saya punya usaha warung makan. Jika dilihat dari harga, rasa tidak terlalu dari harga saya, dari rasa nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah. Dan dilihat dari segi rasa menurut beberapa konsumen yang diambil secara acak juga katanya cukup enak. Namun sepertinya minat dari konsumen itu
Untuk singgah itu dikit, mau mampir dikit gitu loh Mas. Beberapa orang yang mengatakan ada sosok mistis di warung saya katanya. Padahal saya nggak menggunakan jasa mistis apapun. Apakah hal mistis juga mempengaruhi bisnis kita? Oke, sebenarnya kenapa sih saya membuat nama brand itu namanya Angkringan Pojok gitu kan ya? Kok bukan Angkringan Vicky Dwi Caksono gitu kan ya? Ya. Nah, kenapa? Alasannya mudah sekali. Karena kita tinggal di Jawa gitu kan ya. Orang di Jawa itu pasti banyak upaya untuk menggagalkan dengan berbagai upaya lah gitu kan ya. Maka kalau misalnya Mas siapa tadi Muhammad Saifuddin ini seperti ini gitu kan, mungkin orang tahu yang punya warung ini Mas Saifuddin gitu kan ya. Sehingga orang itu kalau misalnya mau nembak itu mudah sekali. Sehingga kalau misalnya sekarang udah jalan ya itu tadi caranya ya nggak percaya itu aja. Itu salah satu cara gitu kan ya. Cuek aja. Yang penting Mas fokus apa yang dilakukan. Bahkan kalau saya dibilang mistis, saya sering loh Mas kayak hantu lewat depan warung gitu kan ya. Kemudian dibikin makanan ini nggak mateng, udah sering. Dibikin barang semua runtuh jatuh gitu kan, itu udah sering. Tapi ya saya gak ambil pusing gitu kan ya, karena kita fokusnya ke bisnis. Makanya sih tadi, jika panjenengan ini membuat warung makan, ya karena orang udah tahu ini punya panjenengan, ini agak susah. Mungkin orang lain nembak Anda langsung gitu kan. Oh ini warungnya Mas Muhammad Saifuddin, ya udah kita tembak, selesai. Makanya kalau misalnya tadi, kekuatan branding itu juga penting gitu kan ya. Kalau misalnya Anda beli makan ke McD, nggak perlu tahu yang punya McD siapa, nggak perlu tahu gitu kan ya. Anda pergi ke KFC, yang punya KFC siapa nggak perlu tahu. Mereka jual brand. Makanya saya bilang, ketika Mas Saifuddin ini sudah punya warung, ya sudah jalankan Mas. Tapi kalau Mas ini sudah punya kesempatan, punya rezeki, buka warung lagi, bangunlah nama, brand. Tapi jangan pakai nama Mas Saifuddin, itu juga bahaya lagi. Nanti takutnya orang nembak Anda gitu. Makanya carilah nama-nama yang mungkin itu tadi yang bisa Anda aman dan faktor-faktor X dan Y itu nggak muncul lagi gitu kan ya. Pokoknya taunya beli di warung apa itu lebih mudah lah. Mas, ini mumpung aku ingat nih, Mas Vicky dulu nama Angkringan Pojok itu dari mana Mas? Sebenarnya saya juga mengamati musuh gitu kan ya, atau lawan lah saya nyebutnya. Kalau dulu kan lagi tren yang namanya warung abnormal gitu kan ya. Itu bukan warung, tapi kafe. Nah, dengan embel-embel warung abnormal gitu kan ya. Orang anggapnya jadi warung gitu kan ya. Asumsinya harganya murah gitu kan ya. Kalau saya buka lagi misalnya buka yang namanya warung pojok gitu. Akhirnya kan nggak menjual gitu kan ya. Ya sudah. Banyak juga kan yang akhirnya saya pikir, oh kita buka konsep angkringan lah, angkringan yang sesuai warga Malang lah gitu kan ya. Kalau sebenarnya kan asumsinya angkringan selalu identik dengan rasa manis yang berbumbu kecap banyak. Tapi di Malang di angkringan saya nggak berlaku, itu nggak laku malahan. Pokoknya pengennya pernah ya Mas ya, tapi udah pernah dicoba? Wow sudah sering berulang kali kita bikin teman itu nggak laku, bikin gudeg nggak laku gitu kan. Makanya kita harus bikinnya pedas ya. Mas tadi angkringannya harus sesuaikan dengan minat pelanggan kita gitu kan ya. Makanya saya bilang tadi, oh ya sudahlah, kita harus mengikuti pasar gitu kan ya. Meskipun angkringan tapi nggak jual yang manis-manis ini makanannya. Gitu. Jadi menyesuaikan ya sama lidah-lidahnya. Di sana kan kayaknya deket-deket sama apa sih kampus-kampus yang itu ya Mas ya? Kampus itu ya? Kampus ya, area kampus lah pokoknya. Area kampus. Jadi ya targetnya ya itu tadi ya anak kampus, makanya dibikin namanya angkringan biar kelihatannya tuh nggak mahal-mahal banget ya. Makanya di video dicari mana gerobaknya, nggak ada gerobak gitu kan ya. Cuma namanya angkringan itu. Oh ya. Tuh, jadi strategi nama tuh juga penting ya Mas ya ternyata tuh. Penting sekali, karena kenapa? Itu juga membangun imajinasi konsumen gitu kan ya. Maka dari itu pernah. Bahkan suatu kejadian gitu kan ya. Pertama kali saya buka itu kan ya, saya kan mendapatkan bikin banner. Nah, bikin banner itu saya tulis gitu kan ya.
nasi kucing 4.000, es teh 4.000, kopi 5.000 gitu kan ya. Itu nggak ada orang yang mampir. Karena kenapa? Rasa penasarannya terjawab. Oh, ternyata sego kucing di sini loh harganya sekian. Oh, es teh sekarang harganya sekian gitu kan ya. Besoknya tak ganti lagi, bannernya tak ganti, cetak baru, cuma nama angkringan pojok. Itu malah membuat orang penasaran gitu kan ya. Gitu. Maka itu juga ya strategi lah saya nyebutnya. Maka itu kadang-kadang orang yang jualan RP 5.000 wah ini tidak membuat penasaran gitu kan ya. Makanya ada beberapa tips dan trik lah sebenarnya. Oke. Ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Nah, berarti ini balik aja Mas. Kira-kira menurut Mas Vicky, peluang usaha yang paling pas, yang paling cocok selama masa pandemi ini apa? Menurut Mas Vicky? Kalau yang pertama ya tadi ya, menjadi penyalur distribusi ya. Entah di dalam akun-akun Tokopedia dan segala macam ya. Kemudian yang kedua, mencoba menghubungi beberapa produsen lah yang menghasilkan produk-produk berkualitas gitu kan ya. Karena sekarang musimnya itu orang nggak bisa bepergian tapi pengen masakan daerah sana gitu kan ya. Yang khasnya apa gitu. Khasnya apa gitu kan. Jadi lidahnya itu sudah terjawab di situ gitu kan ya. Kemudian yang ketiga di bidang jasa yang sifatnya ya sesuai dengan di era pandemi gitu kan ya. Pokoknya berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan lah gitu kan ya. Sehingga orang pasti minatnya banyak gitu kan ya. Kalau misalnya berhubungan dengan itu saya yakin itu lebih pas daripada Anda bikin jasa yang tidak berhubungan. Tapi bagi Anda yang tadi sudah punya, jalankanlah dulu gitu kan ya. Mungkin yang targetnya direndahkan. Lebih targetnya nggak terlalu tinggi sebelum adanya pandemi ini ya Mas ya. Jadi yang sebelumnya apa gitu jadi agak turun dikit gitu ya biar kan sekarang kan juga daya beli masyarakat kan juga menurun drastis ya. Jadi kita kan mungkin juga harus menyesuaikan dengan itu gitu loh. Mbak Ambar kan juga merasakan kan sebenarnya. Kerasa banget ini Mas sebenarnya. Soalnya kan kalau di bidang catering itu kan tantangannya kan variabelnya banyak gitu kan ya. Berbeda kalau dengan saya kan variabelnya kan ya saya mau buka ya konsumen bisa datang, tapi kalau catering kan harus berupaya sebagus mungkin kan. Dan kita kan juga harus tetap ini jadi agak curhat sedikit nih. Siapa tahu nih teman-teman juga ada yang lagi buka catering. Jadi ya kita harus tetap bertahan. Ya itu tadi untuk ya paling nggak untuk eksistensinya lah. Karena kan customer kan juga sebenarnya bukan karena mereka nggak mau bikin acara kan, tapi memang karena belum boleh kayak gitu loh. Jadi otomatis kan kita menyesuaikan juga. Tapi kita juga sebenarnya butuh banget nih udah paceklik. Nah itu juga untuk jalan tetap gitu loh. Namanya juga usaha kan pasti ada tanggungan-tanggungan yang harus kita selesaikan gitu. Tapi ya itu tadi harus terus bersabar, ya tetap terus berusaha gimana caranya ini biar tetap bertahan lah paling enggak untuk eksistensinya itu gitu. Tapi untuk yang kopinya juga masih jalan ya Mas ya. Ini kan angkringan pojok berarti udah mulai buka itu, jamnya udah mulai normal lagi atau masih jamnya sampai jam 9 malam. Kalau dari jam berapa Mas? Jam 9 malam. Dari jam 11 siang. Jadi kita batasi jam 9 malam, jadi kita sesuaikan dengan standar pemerintah Kota Malang ya. Karena kenapa? Saya bilang tadi gitu kan ya, bisnis itu tidak harus mencari keuntungan, tapi menjaga karyawan supaya sehat, kemudian menjaga pengunjung biar tidak tertular, itu juga bagian tanggung jawab dari kita gitu kan. Makanya kalau misalnya kita mau melanggar ya sebenarnya bisa aja, cuma kan itu kan kepedulian kita gitu kan ya. Karena memang bisnis tidak bicara untung gitu kan ya. Kalau saat ini sekarang saya bilang ya, tapi kalau misalnya teman-teman di awal ya bisnis harus untung gitu kan, karena masih di awal. Karena pemula itu harus ada target keuntungan. Tapi kalau di level-level teman-teman yang sudah menjalani bisnis ya keuntungan itu pengiring ketika kita sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya. Ini masih ada yang tanya Mas satu ini. Dari Mbak Mayang Sari dari UNESA ini dari mahasiswanya Mas Vicky mungkin. Ini tanya anak UNESA.
pengen tanya gimana cara menghadapi pesaing yang jualannya sama ini Mas dengan produk kita. Oke. Mungkin kayak gitu mungkin. Kalau saya sih sebenarnya kalau di dalam platform digital gitu kan ya, saya radius dulu gitu kan ya. Berapa sih lawan kita gitu kan dalam satu lokasi itu tadi gitu kan ya. Kemudian yang kedua kita beli produknya. Produknya dia? Ya, kita beli wajib itu kan ya, karena kita harus membandingkan gitu membandingkan kan ya. Jadi Membandingkan. pembanding ya. Setelah kita bandingkan, kemudian kita beli produknya semua dan ditutupi, dan produk kita ditutupi juga, berikan ke orang lain. Gimana responnya gitu kan ya. Nah, setelah orang lain itu menyebut bahwa barang kita nggak enak atau bermasalah gitu kan ya, kita perbaiki dulu produknya. Biar setara atau lebih tinggi dari pesaing kita yang di sekitar kita. Kalau misalnya itu levelnya masih di kota loh ya, maksud saya. Kalau misalnya levelnya nasional kan beda lagi strateginya. Kalau misalnya produknya sudah bagus, maka cara marketingnya yang perlu diperbaiki gitu kan ya. Buatlah sebuah schedule timeline yang mungkin bisa dimanfaatkan. Karena saya bilang tadi gitu kan ya, produk orang jualan pasti laku karena jualan, saya bilang. Kecuali dia tutup, dia nggak laku gitu kan ya. Makanya kalau Anda buka bisnis pasti laku prinsipnya. Cuma marketingnya itu yang perlu diperbaiki gitu kan ya. Bahkan orang kalau misalnya brandingnya sudah besar, itu produk sudah dinomor sekian kan, tapi dia hanya menjual nama. Maka saya punya tadi ya, produk diperbaiki, kemudian cara brandingnya dikemas dengan baik. Kalau misalnya cara itu gagal, pilihannya cuma dua, tetap bertahan atau pindah lokasi. Kalau misalnya itu ada outletnya. Tapi kalau misalnya nggak ada outletnya, berarti perbaiki produknya, cara pengemasannya. Yang paling penting jangan berkecil hati lah. Barangku nggak laku. Semangat ya, harus tetap semangat ya. Jangan mengeluh gitu kan ya, barangnya nggak laku gitu kan ya. Ya saya bilang kalau ngeluh ya nggak ada habisnya gitu. Maka kita harus survive gitu kan ya. Kemudian yang saya agak lupa. Cari guru ya atau mentor ya, itu juga penting ya. Karena kenapa, itu juga sebagai salah satu upaya kita bahwa kita ini dibimbing sama orang lain gitu kan ya. Sehingga itu salah satu cara. Kalau bisa cari mentor yang barangnya tidak sejenis dengan kita. Itu penting gitu sekali. Justru kayak gitu ya. Justru malah barangnya yang beda. Beda, soalnya kalau sejenis nanti ditiru caranya, dan dia nggak mau gitu. buka-bukaan rahasianya gitu. Makanya yang beda jenisnya gitu kan ya. Yang kita ambilkan bukan apa ya, barangnya, tapi ilmunya gitu kan ya. Kan ilmunya kan semua kan hampir sama. Kalau kita bilang bisnis itu kan ilmunya sama, cuma yang beda kan produknya kan, ini jasa atau barang gitu kan ya. Mas saya bilang mentor itu juga perlu. Kalau misalnya bisnisnya berbeda ya nggak masalah, itu lebih bagus daripada nanti mentornya terlalu bagus kemudian ambil bisnis itu ya yang agak aneh. Saya bilang tadi, Anda harus cari mentor lah gitu kan ya, biar Anda dibimbing, biar Anda tidak patah semangat, sehingga itu penting sekali. Kalau misalnya Anda menganggap bahwa mentor Anda sejenis juga nggak masalah, yang penting mentornya itu berpikirnya membantu Anda. Karena kalau mentor itu kan levelnya kan saya yakin bisnisnya udah stabil ya gitu kan ya. Udah di atasnya kita gitu. Di atas kita gitu kan ya. Makanya Anda harus punya target gitu kan ya. Maka kalau misalnya saya bilang tadi, kalau saya cerita mengenai bisnis gitu, kayak saya bilang tadi, saya lihat dulu siapa sih yang saya ceritakan gitu kan ya. Levelnya di mana? Karena setiap orang kan levelnya berbeda gitu kan ya. Saya bilang tadi, bisnis yang kita jelaskan di sini itu kan levelnya UMKM gitu kan ya. UMKM itu karyawannya di bawah 50 gitu kan. Jadi Anda yang ikut ini pelatihan yang karyawan Anda di atas 50, saya yakin udah beda caranya, penanganannya. Dan saya tidak bisa gitu kan ya. Padahal target saya tahun ini tuh udah bebas dari zona UMKM, tapi karena pandemi ini ya. Mau nggak mau kan kita harus menahan lah. Sehingga nanti kalau misalnya waktunya pas, kita langsung ya itu tadi, melakukan kegiatan ekspansi dan segala macam. Karena kan kalau kita bertahan di satu kota itu kan ya bagus sih, tapi kita harus berpikir jangka panjang. Berarti ini yang ini kok apa tuh, yang warung kopinya tuh berapa Mas totalnya Mas? Kalau yang minuman kopi kekinian kan ada 4. Oh 4. Di Malang sama di mana lagi? Malang.
Jember. Malang sama Jember. Malang sama Jember gitu kan ya. Kan sebenarnya kan tahun ini kan targetnya kan mau ekspansi ke Kediri, angkringan sama kopi gitu kan ya. Targetnya kan kemarin bulan Maret gitu kan. Tapi karena pandemi ya itu tadi lah, kita tahan dulu gitu kan. Jangan sampai nanti uang kita habis gitu kan ya. Maksudnya di masa yang tidak tepat ya. Karena kita juga nggak ngerti ini pandeminya sampai kapan gitu. Jadi sabar-sabar dulu aja. Jadi buat teman-teman juga yang mau buka usaha atau yang ingin yang udah mulai jalan, lebih berhati-hati dalam mengeluarkan dalam pengeluaran ya Mas ya kayaknya ya. Jadinya ya, yang lebih itu ya, lebih dihitung-hitung lagi ya. Benar-benar. Karena penting sekali ya. Karena kan kalau misalnya kalau saya pribadi itu kan kita kan hubungannya banyak, alur distribusinya kan banyak gitu kan ya. Mulai dari barang yang cepat busuk dan tidak cepat busuk gitu kan ya. Bahkan beberapa sales itu sering hubungi, Mas, beli lagi nggak gitu kan. Yang saya bilang tadi, beli Mas, sabar ya gitu kan ya. Tapi itu tadi, karena sebuah pemilik itu kan harus memiliki komitmen ya, sehingga strateginya banyak sekali. Maka dari itu banyak yang dipikirkan ya, jadinya ya, makanya tadi ini mau berbisnis atau mau berdagang itu kan beda polanya. Kalau teman-teman mau mulai ya sebut aja berdagang, dan jangan sampai bilang ini bisnis sampingan, nanti jadi sampingan beneran gitu kan ya. Jangan bilang bisnis kecil-kecilan, itu juga haram bagi seorang pengusaha. Nanti bisnisnya kecil beneran gimana gitu kan ya. Saya bilang kita harus membagi waktu lah gitu kan ya. Kalau saya kerja di kampus ya jelas Senin sampai Jumat mulai jam 7 sampai jam 4 itu jadi dosen. Kalau misalnya di luar itu ya saya mengelola gitu kan ya. Itu kan sudah berbeda waktunya. Makanya pintar-pintar menempatkan waktu itu lebih bagus. Jadi lebih pintar ya itu ya, memanage waktunya aja ya untuk usahanya sama pekerjaannya dia. Tapi tetap berpositif thinking kalau ini usaha pasti akan besar ya walaupun butuh proses ya Mas ya. Saya sepi setahun aja sabar kok. Ya. Saya udah lama. Enggak, sebelum ini aku udah pernah mengalami sepi 1 tahun itu udah ditelarin terus. Langsung booming, setelah setahun itu booming. Tapi kan tiba-tiba langsung corona lagi gitu kan ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Saya yakin semua orang pasti mengalaminya lah. Di mana masa sulitnya gitu kan. Sebelum masa jayanya kan pasti ada pasang surutnya juga kita juga harus hadapi ya. Jangan langsung tinggi terus nanti ketika ada surutnya kita jadi down. Jadi mental kita juga melatih mental juga ya sebenarnya sebagai bisnis itu ya. Pelatihan mental itu juga penting kayak gitu. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Berarti ini selanjutnya masih ada waktu kok Mas Vicky untuk kita ngobrol-ngobrol, masih ada waktu mungkin sekitar masih ada. Kira-kira ada teman-teman yang masih kurang jelas mau tanya ke Mas Vicky lagi gimana caranya, atau dulu Mas Vicky tuh awalnya ya opo sih, atau buat nyari ide-ide kira-kira gimana sih caranya idenya gitu, lewat mimpi atau lewat apa gitu ya Mas ya. Gitu. Ya, memang kalau misalnya bagi para pemula itu kan kebanyakan kan sering berimajinasi itu tadi ya, saya bilang tadi ya. Karena imajinasi itu kan penting sekali gitu kan ya. Tentunya imajinasi itu coba diwujudkan ya. Makanya saya terus berimajinasi gitu kan ya. Sampai sekarang pun di kala pandemi berimajinasi gitu kan. Bahkan mungkin saya 2 minggu lagi mau buka outlet ya, mungkin tetap di bidang makanan, yang itu bukan tempat nongkrong lah. Ya mungkin hampir mirip kayak Mas Muhammad tadi ya, bikin semacam warung lah. Karena itu lebih aman, mungkin buka jam 9 tutup itu pembelinya masih banyak gitu kan ya. Maksudnya masih ada peluang di situ gitu kan. Kalau saya berekspansi di luar makanan ya bisa, cuma kan butuh waktu untuk mendalami lebih hebat. Nah, saya bilang kita harus cari peluang. Nah kalau misalnya gagal, ya itu tadi, tetap lakukan terus-menerus gitu kan ya. Jangan lupa dukungan keluarga itu juga sangat penting bagi yang sudah berkeluarga. Jika masih punya pacar ya monggo lah, minta dukungan pacarnya juga boleh gitu kan. Yang penting saling mendukung gitu kan ya. Karena kan ada beberapa orang kan ketika jatuh itu kan butuh
sosok yang menguatkan kita kayak gitu ya Mas ya. Jadi kita jatuh nggak jatuh sendiri kayak gitu loh. Mungkin kayak gitu sih. Jadi ya support system ya Mas ya. Iya, ya itu tadi kalau misalnya tak pecah lagi yang diceritakan banyak, mulai dari alur penjualan, stok gudang, itu kan masih banyak ilmunya gitu kan. Karena yang ditanyakannya hanya sifatnya yang bersifat pandemi. Kalau misalnya kita bicara mengenai dapur ya faktornya banyak sekali, tata cara penyimpanan, tata cara berjualan, resipotori, bagaimana mengatur karyawan, bagaimana cara mengatur promosi, tata letak layout meja, itu kan banyak ilmunya itu. Berarti udah dirubah ya Mas ya, untuk yang dulu aku waktu main ke sana itu kan kayak sebelahan gitu ya Mas ya. Ya kalau di kita kan memang kalau misalnya area kan kita tempatnya luas gitu kan ya. Mungkin dalam waktu semalam itu bisa muat orang 500 orang gitu kan ya. Kalau misalnya Mas, 500 itu sampai yang belakang Mas. Sampai yang belakang ya, 500 orang itu bisa. Yang lesehan-lesehan itu tadi ya. Jadi bisa sampai 500 orang di waktu bersamaan. Di kala pandemi ya kita semalam mungkin ya sekitar orang 100 lah, itu sudah bagus gitu kan. Bagus ya, 100 tuh udah bagus ya. Asumsinya kalau 100 kalau dia beli 5.000 ya udah 500.000. Itu kan asumsinya gitu kan ya. Maksudnya kan kalau dia mengenal 5.000 loh ya. Maka saya bilang tadi, maka itu perlu sebuah strategi lah biar nanti teman-teman bisa memahami. Memang di masa pandemi ini kebanyakan orang itu kan mengeluh gitu kan ya. Mengeluh itu mau cari pekerjaan yang buka lowongan sedikit gitu kan ya. Mau buka bisnis semua berada di imajinasi gitu kan ya. Takut bangkrut. Takut bangkrut, nanti uangnya kalau nggak beli gimana kayak gitu. Kalau berpikiran seperti itu ya mudah sekali gitu kan ya. Jika Anda menjadi pebisnis, buanglah ilmu Anda gitu kan ya. Rasa ketakutan itu buanglah, karena orang terlalu pintar itu kan juga nggak bagus kalau bisnis, karena hitungannya pasti untung dan rugi gitu kan ya. Kalau terlalu pintar itu nggak bisa. Makanya ketika saya menjadikan posisi di mana saat saya menjadi dosen, berarti saya berpikir dengan logika. Jadi ya dengan kaidah keilmuan yang bisa bertanggung jawab. Tapi ketika berpikir bisnis, saya sudah tidak berlogika. Kalau saya gunakan logika ini nggak bakal ketemu ini nanti gitu kan ya. Ujungnya pasti rugi terus kan. Rugi terus gitu kan ya. Rugi gitu kan ya. Padahal kan berarti itu juga yang saya rasakan kayak gitu. Berarti memang semuanya kayak gitu ya Mas ya. Jadi kita itu jangan berpikir logis lah. Terlalu logis pun ya itu tadi berbahaya. Kita terlarut dan kemudian kita rugi. Ya makanya saya bilang tadi kayak Sini Kopi saya bilang sekali promo 20 juta, kalau orang normal rugi nih gitu kan ya. Wis gak sampai wis gitu kan ya. Ya sudah, rugi selesai. Tapi kalau saya berpikirnya ini jangka panjang nih gitu kan ya. 20 juta target saya nanti balik lagi mungkin 3 bulan nih gitu kan ya. Baru balik lagi gitu kan ya. Mas saya bilang tadi, ketika Anda bisnis lihat dulu lawan Anda gitu kan ya. Kalau misalnya dengan cara jahat pun juga bisa gitu kan ya. Seperti apa? Ini pernah saya implementasikan nih gitu kan ya. Misalnya ada outlet kopi kekinian baru nih gitu kan ya. Ya sudah, saya bom promo selama 2 bulan. Saya yakin outlet dekat saya tutup karena sudah tidak menahan luapan promo yang kita lakukan. Kalau kita berpikir jahat loh ya. Karena kenapa saya bilang tadi? Karena kita sudah mengetahui alur distribusi, harga dasar, tim yang solid gitu kan. Ya, keuntungan sedikit tetap jalan. Makanya saya bilang tadi, teman-teman harus mengetahui tadi. Di variabel itu banyak orang yang bisnisnya sudah mapan, kita harus ya siap lah, survive lah gitu kan ya. Bahkan kalau misalnya jelek-jelekan, ayo dikasih makan 30 hari gratis pun mampu bagi outlet yang besar gitu kan. Memang kita harus mencari suatu hal yang unik, yang promosi yang hebat gitu kan ya. Kalau melawan para pengusaha-pengusaha yang sudah mapan ya kita agak susah perlu ya. strategi yang bagus lagi lah gitu. Mainnya di strateginya ya Mas ya. Strateginya gitu ya. Pemasarannya. Makanya kalau di Sini Kopi itu udah cara marketingnya udah hebat lah. Kalau angkringan memang disengaja seperti ini. Sejak dari awal gitu kan ya. Berarti di angkringan tuh enggak pernah. Pilihannya cuma satu aja. Pilihannya cuma 2, beli atau gratis. Itu prinsipnya. Oh, untuk bisa dapat gratis tuh gimana Mas?
Ya kalau misalnya kita lagi pengen berbagi, kita kasih gratis gitu kan ya. Kita Oh, nggak pernah gitu. kasih diskon. Pilihannya beli Oh, atau gratis, itu aja. Oke. Heeh. Mas, aku ini pertanyaan dari aku sendiri nih Mas ya. Mhm. Apa namanya kan kita kan di masa pandemi ini kan daya daya beli masyarakat kan udah turun banget nih. Mhm. Nah, apakah perlu nggak sih Mas kita sebagai pelaku bisnis itu menurunkan range harga dari produk kita? Perlu nggak sih Mas kayak gitu tuh juga kira-kira berpengaruh nggak Mas buat kelancaran bisnis tuh gimana Mas menurutnya Mas? Ya sebenarnya kalau bisnis itu kan ada yang namanya etika gitu kan ya. Etika itu kan tetap ada gitu kan ya. Kita terlalu turun harga bagi seorang pebisnis awal itu tidak bagus. Karena kenapa? Kita tidak cukup punya banyak modal. Sehingga kalau misalnya nanti lawan kita nyontoh cara kita, Anda dikasih 3 bulan goyah, selesai. Bisnis Anda bakal cepat habis gitu kan ya. Makanya ketika banyak orang pemodal besar, kita harus lawannya dengan strategi-strategi yang sangat cantik lah gitu kan. Biar nanti orang itu oh ternyata ini memiliki value gitu kan ya. Misalnya kalau jualan kopi di sana cowok, kita di sini jualnya misalnya perempuan ya gak cantik. Satu strategi Gitu. pemikat misalkan seperti Itu itu. salah satunya ya, salah satu strateginya. Jadi contoh gitu kan ya. Maka itu saya bilang caranya masih banyak gitu kan ya. Anda harus menjadi orang yang peka. Melatih kepekaan itu ya dilatih dengan cara mengamati. Ya, yang itu aja, mengamati itu terus sehingga Anda akan tahu di mana kemampuan Anda. Betul, oke. Ini kira-kira masih ada yang tanya lagi? Enggak, sudah enggak ada. Berarti oh, masih ada Mas, sedikit lagi waktunya. Kira-kira buat Mas Vicky nih, Mas Vicky sendiri nih Mas ya. Untuk yang aku kalau angkringan kan itu mungkin beda ya backgroundnya ya sama yang sini kopi. Kalau yang kopi itu Mas Vicky tuh sampai yang di pandemi ini kira-kira yang Mas Vicky rubah tuh apa sih dari cara penjualannya atau pokoknya apa sih Mas yang Mas rubah yang dari kopi ini karena gimana Mas? Jadi ketika di awal pandemi kita mainnya promo. Nah, main promo itu supaya orang mau beli dengan harga murah. Karena orang itu udah nggak mau keluar uang sama sekali dan nggak mau pergi kemana-mana. Jadi selama pandemi kemarin tuh sejak bulan April sampai Mei itu kita kasih promo terus-menerus gitu kan ya. Bahkan 10.000 dapat 2 apa 3 saya lupa ya gitu kan ya. 3 cup. 10.000 dapat 3. Ya, 10 dapat 3 gitu kan ya. Karena untuk menghabiskan stok tadi ya Mas. Iya, menghabiskan stok gitu kan ya. Jadi daripada rusak, mending kita jual rugi gitu aja. Istilah pasarnya kayak gitu, daripada rusak. Gitu. Jadi itu pun untungnya ya sedikit lah, nipis gitu kan ya. Tapi itu kita lakukan sampai 2 bulan. Tapi setelah 2 bulan, lama-lama kan masyarakat sudah mulai bosan ya di rumah gitu kan ya. Maka banyak orang yang sudah mulai ke kedai. Nah di saat itulah kita perbaiki sistem manajemen kita. Mulai karyawan pakai masker, mulai pakai face shield. Karena kenapa? Orang kalau beli makanan, si penjual menggunakan itu terasa nyaman. Kayak merasa itu ya aman gitulah ya. Kemudian yang kedua memisahkan antara kasir dan penjualan. Karena kenapa? Karena kalau kasir itu kan sering transaksi, menerima uang. Pegang-pegang uang. Pegang gitu uang. Ya. Kalau dia ikut melayanan itu kan juga kasihan pelanggannya. Jadi saya pisahkan. Sehingga yang namanya trust, kepercayaan itu ada. Oh ternyata di sini loh tempatnya bersihan sehingga orang mau mampir gitu loh. Maka itu penting sekali. Sehingga orang sekarang kan yang dulunya nggak bersihan sekarang semua berupaya bersih gitu. Menjaga kebersihan gitu kan ya. Itu tipsnya. Karena kalau misalnya kita berjualan kan ya meskipun tanpa pandemi kita juga menjaga kebersihan, tapi sekarang kan 2 kali atau 5 kali lagi. Karena ya itu tadi ya, biar customer tuh merasa aman. Oh ini kepercayaan itu tetap harus dijaga gitu ya Mas ya. Benar sekali. Gitu. Berarti itu ya Mas Vicky berarti secara tidak langsung itu ada biaya-biaya tambahan karena kan harus
belanja alatnya juga nambah, terus memisahkan antara kasir dan ini kayak gitu ya Mas ya berarti ya? Ya itu udah menjadi resiko kita gitu kan ya. Bahkan kalau di angkringan yang dulu semula makanan kayak sate diambil sendiri sekarang dilarang. Semua harus diambilkan gitu kan ya. Karena kenapa ya tadi menjaga apa ya kebersihan lah. Kita nggak tahu pengunjung ini dari mana, kita kan nggak tahu gitu kan ya. Sehingga kalau mau ambil gorengan atau ambil apapun semua diambilkan. Karena menambah strategi penjualan apa sih strategi untuk pelayanannya ya Mas ya? Ya, tapi dari segi penjualan itu benar-benar tidak menggembirakan. Maksudnya akhirnya menurunkan minat orang gitu kan ya. Tapi itu pilihan kita untuk menjaga customer saya gitu kan ya. Misalnya nih dengan cara diambilkan saya cuma laku 50 misalkan ya. Kalau tanpa diambilkan itu lakunya 150 ya, karena ini demi kebaikan bersama dan saya menjaga customer saya ya mending 50 nggak apa-apa lah, yang penting customer saya selamat itu lebih baik gitu kan ya. Anggap aja kita membantu istilahnya sedikit mengurangi rantainya COVID ini biar agak cepat reda lah. Kalau cepat reda kan juga kita mau balik lagi kan juga enak kembali ke. Jadi sampai seperti itu gitu kan. Kalau kita mikirin keuntungan ambil semua aja bebas gitu kan ya. Tapi kalau kita mikirnya keuntungan ya Mas ya. Kalau misalnya itu tadi, makanya itu Anda di titik mana dulu, Anda baru bisa menyesuaikan pola kemampuan Anda. Jangan sampai Anda berpikirnya itu tadi langsung pengen cepet dan segala macam, karena semua itu butuh proses gitu kan ya. Meskipun yang saya lakukan ini selama 3 tahun sudah punya berapa 4 sampai 6 outlet gitu kan ya. Itu ya itu tadi gitu kan ya, karena itu kesungguhan dan jerih payah gitu kan ya, supaya nanti teman-teman bisa mampu. Tapi resikonya apa? Ya tadi kita seluruh keuntungan langsung dibuat outlet. Itu tipsnya gitu kan. Bagi Anda yang mau bisnis ya tadi, pokoknya harus rela membagi rezekinya kepada orang lain lah. Itu lebih baik lah. Sehingga Anda dibantu orang lain dan semua jalan itu. Istilahnya kan kita mikirnya kan kalau berbagi rezeki biasanya juga lebih melancarkan usaha kita ya, kayak gitu ya. Oke, masih. Oke, kayaknya ini waktunya juga sudah habis, Mas Vicky. Terima kasih banget Bos Mas Vicky hari ini sudah berbagi tips and trick caranya bagaimana untuk pebisnis itu mempertahankan usahanya ataupun yang baru mau mulai usaha buat teman-teman sekalian. Semoga lebih informasi dari Mas Vicky tadi, sharing dari Mas Vicky tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau memang teman-teman ada ide lain kira-kira apa yang mau dibahas untuk tema minggu depan, bisa komen di YouTube kita ya. Nanti bisa kita carikan narasumber yang kira-kira memang di bidang itu, jadi bisa sharing kayak kita sore hari ini kayak gitu. Oke, makasih banyak ya Mas Vicky. Semoga usahanya tambah lancar dan pandemi ini juga segera berakhir. Kita bisa kembali ke normal lagi. Oke, gitu. Makasih Mas Vicky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Kenapa bisa tadikannya? Bentar ya, buat teman-teman ini kayaknya ada informasi soal sertifikat ya. Ini sistemnya gimana? Hah? Oh, ini ditayangkan. Jadi teman-teman yang lagi nunggu sertifikat sabar ya. Ini lagi diproses sama adminnya, lagi dibenerin. Jadi kita tunggu aja ya. Bentar. Nah, ini presensi kegiatan webinar ya. Jadi makasih yang udah berpartisipasi dalam kegiatan webinar podcast kita hari ini ya.
Ya, untuk yang seri 1. Jadi nanti jangan lupa buat teman-teman yang ada ide lain kira-kira apa yang pengen dibahas, jangan lupa komen di YouTube kita. Dan ya itu tadi, apa yang mau kita bahas kayak gitu. Terus selanjutnya untuk apa tadi? Enggak keluar soalnya. Bentar ya, bentar. Ini ada trouble dikit. Ya, kita tunggu. Nah, sertifikat akan masuk ke email secara otomatis ya, maksimal jam 7 malam. Nah, lewat HTTP bla 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 ini ya. Kenapa? Oh, jadi nanti teman-teman ngisi data diri di sini ya. Ya benar. Jadi nanti mulai kapan bisa ngisi? Jadi mulai saat ini sekarang sudah bisa ngisi data diri lewat HTTP bla 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 ini ya. HTTP ini ya, webinar podcast 1 ini ya. Terus yang selanjutnya kalau sampai jam 7 malam sertifikat belum masuk, bisa diakses melalui link berikut. Yang ini berarti HTTP SID bla 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 ini ya. Nah, kalau belum masuk sampai jam 7 bisa diakses sama teman-teman di sini. Jangan lupa. Dengan kata kunci pencarian nama lengkap ya. Berarti ini kalau nggak ketemu, berarti dicari di HTTP itu dengan kata kunci pencarian nama lengkap ya. Oke. Aku ulangi. Berarti yang untuk sertifikat maksimal masuk nanti jam 7 malam ya. Jadi sabar dulu. Jangan WA terus karena kita juga lagi nunggu data dari peserta-peserta. Pasti nanti dibagikan. Ya, maksimal jam 7 malam. Terus jangan lupa sehabis ini langsung isi data dirinya di HTTP itu webinar podcast 1 itu ya. Terus kalau memang belum masuk berarti langsung nanti akses di yang HTTP SID. Kata kuncinya nama lengkap ya, kata kuncinya nama lengkap. Oke? Nah, ini peserta yang sudah beruntung, yang udah kita undi tadi. Ini yang mendapatkan voucher OVO 50.000 atas nama Mayang Sari Yohana. Nanti bisa WA ya berarti ya. Oh, oke. Silahkan menghubungi admin ya lewat WA 0811 314 142 ya. 0811 314 142. Nah, yang dapat voucher OVO 50.000 Mayang Sari Yohana. Yang kedua Hardiansyah. Ya, yang kedua Hardiansyah dapat OVO 50.000. Terus yang dapat OVO 20.000 ini ada 4 orang. Yang pertama Fitrian Nur. Yang kedua Syaiful Umar. Yang ketiga Rudiat ya, Rudiat. Yang keempat Fahim. Nah, itu dapat OVO senilai 20.000. Nanti bisa langsung hubungi ke nomor WA yang tertera itu tadi. Ini bisa keluar ya? Oke, itu bisa keluar, bisa dihubungi ya. Nomor itu ya. Oke? Udah? Udah ya berarti? Apa? Kenapa? Udah kok.
Masih adakah yang perlu diumumkan? Udah ya berarti ya. Oke. Alhamdulillah ini kita udah selesai di penghujung acara.